Apakah itu Susiyu Susiyu, salah satu Valkyrie Federasi, konon berusia 30 tahun, tapi dia masih sangat cantik. Ya Tuhan, Susiyu adalah orang kedua di bawah komando aliansi 100 orang suci, adik sang jenderal, dan pilar negara yang memimpin 300.000 garnisun perbatasan. Mengapa Komandan Korps Penjaga Perbatasan yang terhormat datang ke Akademi Wanling kita? Apakah dia hanya untuk mengunjungi teman sekelasnya, Su Yan? Para siswa mendiskusikannya secara pribadi. Namun, Susiyu sudah mengelus rambut panjang Su Yan, wajahnya penuh kasih sayang saat ia tersenyum dan berkata, "Yan kecilku sepertinya sudah tumbuh tinggi lagi. Tapi aku kesini bukan untuk menemuimu kali ini, melainkan untuk mengurus sesuatu." Su Yan melirik Shen Yang dan berkata, "Apakah ini tentang Shen Lang yang dipukuli?" "Bukan, ini tentang Bu Suanyin yang diam-diam menghabisi penembak jitu pasukan bela diri." Shen Yang segera berkata, "Tuan Susiyu, tolong bedakan yang benar dari yang salah. Bu Suanyin arogan dan sudah terlalu lama menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab di Akademi Wanling. Dia tidak hanya menghabisi seorang penembak jitu federasi dengan jari matahari api, tetapi juga membakar hampir 100 prajurit pasukan bela diri dengan cermin matahari api. Banyak orang telah mengonfirmasi kebenaran ini. Tuan Susiyu, sebagai Komandan Korps Garnisun Perbatasan dan Komandan Patroli yang ditunjuk oleh Kepala Suku, memiliki hak dan kewajiban untuk menyelidiki masalah ini. Siapa yang ingin menginterogasi saya?" Tak jauh dari sana, Bu Suanyin datang bersama Sulu, Shen Buyun, dan pembimbing spiritual lainnya. Seketika, sekelompok petugas yang dibawa oleh Susiyu memberi hormat dan berkata, "Salam untuk Valkyrie Bu Suanyin." Bu Suanyin membalas sapaannya dan berkata, "Siyu, kenapa kamu di sini? Apa kamu benar-benar di sini untuk menegurku?" Susiyu sedikit malu. "Suanyin, apakah yang dikatakan Shen yang benar?" "Itu benar." Bu Suanyin tersenyum tipis tapi Shen yang sepertinya tidak menyebutkan bahwa dia memimpin pasukan bela diri untuk mengepung Universitas Wanling dan menodongkan pistol ke arahku, kan? "Apa?" Susiyu sangat marah dan berbalik lalu memarahi, "Shen Yang, beraninya kau mengarahkan pistol ke Bu Suanyin, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar dewa bela diri." Shen Yang berlutut dengan tergesa-gesa, berulang kali berkata, "Tuan Susiyu, mohon mengerti. Saya terpaksa melakukan ini." Bu Suanyin membiarkan saudaranya, Bu Yixuan, memukuli putra saya, Shen Lang, dengan begitu hebatnya hingga ia hampir mati. Wajar saja jika saya yang menjadi korban. "Benarkah?" Mata Susiyu tampak suram, dan dia bertanya, "Yang mana Bu Yixuan?" Saya keluar dan berkata, "Ini aku." Mendengus. Dia mendengus pelan. "Semua ini disebabkan olehmu, apakah kau tahu kesalahanmu?" Aku mengerutkan kening, tidak dapat menilai posisinya saat ini, dan sulit untuk berbicara. Akibatnya, Shen yang mulai merasa puas diri dan berkata, "Bu Yixuan, beraninya kau berbuat sesuka hati hanya karena Bu Suanyin mendukungmu. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan kali ini." Tuan Susiyu adalah penegak hukum. 30.000 pasukan garnisun perbatasan elit sedang menunggu di luar kota. Mereka pasti akan menghukummu, bocah sombong dan bodoh ini, sesuai hukum. Bersiaplah untuk mati. Beberapa petugas di samping Shen yang juga tertawa terbahak-bahak, tampak bertekad untuk menang. Namun, mataku tertuju pada daun telinga Susiyu yang berwarna ungu. Saat aku mengendus, aku mencium aroma yang familiar. Aku tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju dan berkata kepadanya, "Nona Susiyu, Anda telah diracuni." Racunnya sangat beracun. Apa dia sedikit terkejut? Beberapa perwira mayor jenderal yang berdiri di dekatnya berteriak, "Jangan bicara omong kosong, nak. Bagaimana mungkin komandan diracun? Tidak ada yang punya kesempatan untuk meracuninya. Lagi pula, kekuatan komandan tak terkira, membuatnya semakin mustahil untuk diracuni." Su Yan juga terkejut dan bertanya, "Fudi, apa kamu salah bibi? Sepertinya tidak diracuni." Mata cerah Susiyu mulai berkedip-kedip saat ia bertanya, "Bu Yixuan, apa hakmu mengatakan aku diracun? Jangan sembarangan bicara, kalau tidak, meskipun Suanyin melindungimu, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Aku mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Kamu sudah keracunan selama sekitar 20 hari. Awalnya, nafsu makanmu menurun dan asupan makananmu berkurang. Lalu, kamu mulai mimisan. Setiap malam, kamu merasakan gatal yang tak tertahankan di sekujur tubuhmu, seperti digigit serangga, kan?" Wajah Susiyu menjadi gelap. "Seharusnya kau tahu lebih baik daripada mengatakan hal-hal seperti itu begitu saja." Shen yang berkata dengan marah, "Bu Yixuan, kau masih berani pamer di sini?" Tuan Susiyu tahu apakah dia diracuni atau tidak. "Siapa kau yang berani bicara omong kosong di sini?" Susiyu berkata dengan suara berat, "Kemarilah, cabut pangkat militer Shen Yang dan kirim dia ke pengadilan militer untuk menunggu hukuman." "Ya." Shen Yang terkejut, "Komandan, saya tidak bersalah, saya tidak bersalah." Susiyu menghampiriku, meraih pergelangan tanganku, dan berkata, "Kakak Bu Yixuan, ayo kita duduk di kantor kakakmu sebentar."
Semua orang bisa melihat tanda-tandanya. Susiyu memang keracunan, kalau tidak, gejalanya tidak akan seperti ini. Ia melirik bawahannya dan berkata, semuanya, tunggu di luar gerbang sekolah untuk perintahku. Baik, Komandan. Para prajurit kavaleri pergi satu demi satu. Kantor Wakil Presiden. Bu Suanyin mengerutkan kening dan bertanya, Xiaoxuan, apakah Siyu benar-benar diracuni? Susiyu tampak tenang dan berkata, hanya ada kita bertiga di sini. Katakan padaku, racun apa yang kuminum, kenapa aku keracunan, aku bahkan tidak tahu. Aku biasanya sangat berhati-hati dengan apa yang kumakan dan bagaimana aku keluar. Secara logika, seharusnya aku tidak keracunan. Ini sangat aneh. Racun apa ini? Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, cacing-cacing mayat hidup. Cacing-cacing mayat hidup sudah mulai membangun sarang di tubuhmu. Aku ingin tahu apakah Tuan Susiyu pernah mendengar hal seperti itu. Susiyu membuka lebar mata indahnya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Sepupu Bu Suanyin sedikit mengernyit dan berkata, aku pernah mendengar bahwa cacing mayat hidup adalah teknik gu unik dari klan kegelapan. Klan gelap. Susiyu sedikit terkejut. Bukankah klan kegelapan jauh di alam luar? Bagaimana mungkin klan kegelapan, yang ribuan mil jauhnya dari kita, bisa menyihirku, tanpa aku sadari? Bu Suanyin tersenyum dan berkata, sebaiknya kau percaya kata-kata Xiaoxuan. Dia telah berlatih kodeks pemburu ibel sejak kecil. Dia lebih tahu tentang klan kegelapan daripada manusia. Siyu, kau seharusnya juga pernah mendengar tentang kodeks pemburu ibel, kan? Aku tahu. Kodeks perburuan ibel adalah teknik rahasia yang digunakan manusia purba untuk melawan tiga ras jahat klan kegelapan, Mora, dan klan darah. Namun, teknik itu telah hilang selama bertahun-tahun. Itu tidak hilang, itu hanya memudar. Aku mengoreksinya dan melanjutkan, keluarga Hexibu adalah salah satu dari 4 cabang utama pemburu ibel, dan telah diwariskan ke generasiku. Aku telah menghafal kodeks pemburu ibel. Necromancer adalah sejenis serangga beracun yang dibesarkan oleh para penyihir mayat dari klan kegelapan. Ia memakan mayat dan energi kematian. Ia dapat memasuki pembuluh darah manusia melalui luka dan mulai membangun sarang. Begitu sarang itu dibangun di atas manusia, orang tersebut akan menjadi mayat berjalan, dan akan sulit untuk menyelamatkannya. Saya menambahkan, Tuan Susiyu, serangga mayat hidup di tubuh Anda sudah matang dan pasti akan membentuk sarang dalam 10 hari. Hanya ada 4 orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan Anda, dan saya salah satunya. Susiyu membuka mulutnya dan berkata, Saudara Xiaoxuan, silakan. Apa yang kau bicarakan? Kau baru saja membawa orang-orang dari garnisun perbatasan dan mengancam akan mengadiliku. Kataku. Dia tak kuasa menahan tawa itu, cuma pura-pura. Kamu kan adik Suanyin, kenapa aku harus menyentuhmu? Kalau tidak, dia pasti akan memukuliku sampai mati. Cepat ceritakan, bagaimana aku bisa terinfeksi serangga mayat hidup itu? Mataku menjadi dingin dan aku berkata, ini masalahmu. Setelah aku mengusir serangga mayat hidup itu untukmu, kau harus memeriksa orang-orang di sekitarmu. Jika mereka tidak dekat denganmu, aku khawatir tidak ada kesempatan untuk mengusir serangga mayat hidup itu padamu. Dan kau pasti sudah terluka 20 hari yang lalu. Susiyu berpikir sejenak dan mengangguk, ya, 20 hari yang lalu, saya sedang berpatroli di wilayah luar bersama korps penjaga perbatasan ketika saya bertemu dengan binatang buas tingkat 8. Saya memang mengalami beberapa luka ringan. Sepupuku bertanya, Xiaoxuan, bagaimana cara menyembuhkan serangga mayat hidup? Metode mandi uap. Apa metode mandi uap? Gunakan bak mandi berdiameter 3 meter yang diletakkan di atas api, dengan suhu 50 derajat Celcius. Tambahkan air terus-menerus, dan tambahkan 27 herba obat. Mandi uap selama 2 jam akan menghabisi cacing mayat hidup di dalam tubuh. Kemudian, lakukan operasi pengeluaran darah, yang memungkinkan cacing mayat hidup keluar bersama darah nekrotik, untuk menyempurnakan penyembuhan. Mata Susiyu berbinar. Ramuan apa yang kamu butuhkan? 3 pon Tousan Honey Sakle, 1 pon Jus Fire Phoenix Fin, setengah pon Dragon Bone Orchid. Ini bukan herba yang sangat berharga. Aku akan menulis daftar untukmu. Suruh bawahanmu menyiapkan semuanya dalam sehari. Sebaiknya kita mulai pengobatannya malam ini. Serangga mematikan itu sangat beracun, dan aku tidak bisa menjamin penyakitnya tidak akan kambuh sebelum waktunya, jadi lebih cepat lebih baik. Susiyu mengangguk dan berkata, jika kau dapat menyembuhkan penyakitku, Susiyu pasti akan memberimu hadiah, adikku. Aku mengerutkan kening dan berkata, apa maksudnya aku kecil? Susiyu tertawa terbahak-bahak. Oh, kamu cukup percaya diri. Sepupu saya berkata, baiklah, pergilah bersiap-siap. Saya akan menyiapkan bak mandi berdiameter 3 meter. Perawatannya akan dilakukan di kamar mandi perempuan di All Souls College. Saya akan memerintahkan agar kamar mandi ditutup mulai malam ini. Bagus. Susiyu bergegas pergi untuk menyiapkan ramuan obat, dan terjadi keributan di akademi. Berita itu menyebar,
dan hampir semua orang tahu bahwa aku akan menyembuhkan dan mendetoksifikasi Susiyu, komandan garnisun perbatasan dan salah satu Valkyrie. Bu Yixuan, apakah Bibi baik-baik saja? Di koridor akademi, Suyan bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tidak apa-apa, dia hanya keracunan. Aku 80% yakin dia bisa disembuhkan. Ah, hanya 80%. 90%. Itu juga tidak akan berhasil. Suyan sepertinya sangat menyukai bibi ini. Pantas saja, jika hubungan mereka tidak cukup dekat, mungkin Suyan tidak akan ada di kota Yinye yang melakukan upacara kebangkitan untukku. Setelah malam hari, setelah mencari di semua apotek di kota Lingshui, semua 27 ramuan obat ditemukan, dan semuanya dalam jumlah 2 kali lipat, seolah-olah mereka takut itu tidak akan cukup. Kamar mandi perempuan terisolasi, dan pinggirannya dijaga oleh tentara dari Korps Garnisun Perbatasan dan guru-guru senior dari akademi. Bahkan Lan, pemandu semi-spiritual, menjaga pintu kamar mandi. Identitas Susiyu begitu mulia dan istimewa sehingga Akademi Wanling harus memperlakukannya dengan sekuat tenaga. Bak mandi diletakkan di atas api, dengan arang menyala di bawahnya, dan suhu air meningkat. Tuan Muda Bu, seorang mayor jenderal dari Garnisun Perbatasan bahkan menyapa saya dengan cara berbeda. Bisakah racun komandan korps saya benar-benar disembuhkan? Aku meliriknya dan berkata, taruh saja ramuannya sekarang. Kamu boleh keluar sekarang. Jaga pintunya dan jangan biarkan siapapun masuk. Oh, ya, aku menuruti perintahmu. Ia pergi dengan tergesa-gesa. Meskipun Susiyu tampak dingin, tampaknya prestisenya di Garnisun Perbatasan masih sangat tinggi, dan bawahannya menghormati sekaligus mengaguminya. Dalam sekejap mata, hanya tinggal kami bertiga yang tersisa di ruangan itu. Ayo kita mulai, kataku. Susiyu berdiri, melepas mantelnya, dan menatapku dengan matanya yang indah. Aku melengkungkan bibirku. Kau tidak akan membiarkanku keluar juga, kan? Dia tersenyum dan berkata, tidak perlu. Tidak masalah kalau kamu melihatnya. Lagi pula dia kan adikku. Aku balas lagi, bagaimana bisa aku kecil? Bu Suanyin berkata tanpa berkata-kata, baiklah, jangan main-main lagi, ayo kita mulai sekarang. Siyu, cepatlah, aku tidak ingin melihatmu mati di depanku, cepatlah. Susiyu melompat ke dalam bak mandi, hanya menyisakan kepalanya di atas air. Ia mengerutkan kening dan berkata, panas sekali. Itu wajar. Saya mulai melemparkan ramuan herbal ke dalam bak mandi, dan segera udara dipenuhi dengan bau obat yang kuat. Uap mengepul, dan bukan hanya Susiyu, tetapi sepupu saya dan saya juga berkeringat deras. Jadi kami melepas jaket seragam sekolah, menggulung lengan baju, dan terus menambahkan dan mengurangi air untuk mengontrol suhu air. Sepupuku Bu Suanyin duduk di sebelahku. Ia masih sangat panas bahkan setelah melepas mantelnya. Kepalaku berdengung. Untungnya, itu kakak perempuanku, kalau tidak, aku pasti sudah kehilangan kendali. Aku terus menatap Susiyu, dan sebagai hasilnya, aku bisa melihat sepasang payudara bergoyang dan bergetar mengikuti riak air yang menembus kabut. Aku agak menyesal merawatnya. Tampaknya kedua gadis cantik itu pun menyadari kegelisahanku dan tak kuasa menahan senyum penuh arti. Untuk mengisi waktu, sepupuku mulai mengobrol. Siyu, bagaimana kabar Korps Penjaga Perbatasan sekarang? Sudah bertahun-tahun aku tidak mengunjungi mereka, dan aku tidak tahu seberapa kuat mereka sekarang. Apakah efektivitas tempur mereka sudah meningkat? Perbaikan. Susiyu mengerutkan bibir merahnya, tampak agak tidak puas. Ia berkata, Suanyin, kau tahu tugas utama Korps Penjaga Perbatasan adalah menjaga tembok kehidupan dan berpatroli di wilayah-wilayah di alam luar. Pekerjaan ini tidak dihargai, dan bahkan lebih tidak dihargai di negeri ini. Kita hanya bisa melihat perlengkapan kelas 1, dan bahkan kuda perang pun langka. Jumlah pasukan kavaleri di Korps Penjaga Perbatasan yang berjumlah 300.000 orang kurang dari 10.000. Siapa yang berani membayangkannya? Bu Suanyin mengerutkan kening dan berkata, tidak juga lagi pula Panglima tertinggi adalah saudara kandungmu, dan aliansi 100 orang sucimu tidak kekurangan uang, jadi mengapa kau tidak memperlengkapi dan meningkatkan efektivitas tempur Garnisun Perbatasan? Susiyu menggigit bibirnya dan berkata, dia bukan hanya saudaraku, tetapi juga Menteri Federasi. Sebagian besar pengeluaran militer Departemen Keuangan Federal dialokasikan oleh KAP untuk tentara kain suci dan pasukan Sulin Feng. Bagaimana mungkin Korps Garnisun Perbatasanku mendapat giliran seperti yang kau tahu? Aliansi 100 orang suci dan keluarga Tang dari wilayah angin ganas masih diam-diam bersaing. Saudaraku hanya mengincar Tang Anli, pesaing yang kuat, dan Korps Garnisun Perbatasan tidak diperlukan. Lagi pula, Korps Garnisun Perbatasan tidak tergabung dalam faksi manapun, dan semua prajuritnya adalah warga sipil di dalam tembok kehidupan. Wajar jika mereka tidak dianggap serius. Kudengar kau membeli 5.000 kuda perang dari kantongmu sendiri. Benarkah? Baiklah, aku menjual sebagian warisan ayahku. Jika Federasi tidak memperkuat kemampuan tempur Korps Perbatasan, aku akan memperkuatnya sendiri. Mata Susiyu meredup,
namun ada kekuatan di dalamnya. Bu Suanyin dengan lembut mengulurkan tangannya untuk memercikkan air dan berkata, saya benar-benar minta maaf atas hal itu. Su Xiu bersandar di dinding tong kayu, memejamkan mata, dan berkata perlahan, hampir setiap hari aku bermimpi buruk, khawatir akan ada kabar buruk dari dunia luar, tapi apa boleh buat tak seorang pun mendengarkanku, bahkan adikku sekalipun. Tidak apa-apa, aku akan mendengarkanmu. Mata sepupuku seindah air. Dia berkata, kamu seharusnya sudah dengar kalau aku mulai membentuk kavaleri kuda api bulu naga, kan? Baiklah, apa yang sedang kamu rencanakan? Kalau ada kerusuhan di dunia luar, sepupuku melirikku dan berkata sambil tertawa meremehkan, aku mungkin berada di garis depan bahaya, bekerja untuk keluarga Sudan Tang. Su Xiu tertegun sejenak, ragu untuk berbicara. Setelah beberapa saat, ia berkata, kita semua mempertaruhkan nyawa, tetapi kita tidak mempertaruhkan nyawa kita untuk orang lain. Kita mempertaruhkan nyawa kita untuk keyakinan kita. Su Xiu tersenyum tipis dan berkata, kenapa kita mengatakan semua ini di depan Xiao Xuan? Dia masih muda, sama seperti Xiao Yan, dia butuh perlindungan dan lebih banyak pengalaman. Semua orang bilang aku tidak muda lagi. Aku mengerutkan kening karena tidak puas, lalu berkata dengan penuh arti, lagi pula, kau tidak akan berjuang sendirian. Aku akan mampu mengatasinya sendiri dalam setahun. Oh, sepupuku dan Su Xiu tertawa bersama. 2 jam kemudian, warna ungu yang sangat pekat muncul di bawah bahu Su Xiu. Sepertinya disinilah letak sarang serangga. Serangga mayat hidup itu benar-benar tahu cara memilih tempat. Keluarlah, berbaringlah, dan bersiaplah untuk berdarah, kataku. Su Xiu berdiri, tampak kesakitan. Ia mengerutkan kening dan berbaring di tempat tidur yang telah disiapkan di sampingnya. Sepupunya menyelimutinya. Gunakan belatiku. Su Xiu mengambil belati Chanran dan menyerahkannya padaku. Saat aku menggenggamnya, kekuatan spiritual samar-samar meresap ke telapak tanganku, seolah-olah pria dan belati itu langsung menyatu. Aku sedikit terkejut. Ini bukan belati biasa, melainkan senjata spiritual. Lepaskan seragam tempurmu, kata sepupuku. Namun, aku sudah bertindak sebelum Su Xiu melepas baju tempurnya. Belati itu mengeluarkan 2 bunyi klik dan membuat luka silang di bawah bahunya. Tiba-tiba, darah hitam menyembur keluar. Aku menatap belati itu dengan takjub. Belati yang biasa saja ini benar-benar menembus baju tempur Valkyrie dalam sekejap. Su Xiu mendengus dan menggertakkan giginya erat-erat. Sampai semua darah kotor terkuras habis dan darah segar mulai mengalir, sepupu saya dan saya mulai membalutnya untuk menghentikan pendarahan. Saat itu, warna ungu di pangkal telinga Su Xiu mulai memerah, yang berarti energi kematian yang ditinggalkan oleh serangga mayat hidup di tubuhnya telah mulai dibasmi. Selesai. Aku perlahan meletakkan belati itu, berbalik dan berjalan keluar. Di luar, segerombolan perwira menatapnya dengan mata melotot. Tuan Bu, apa kabar komandan korps kita? Dia sudah sembuh, tapi kamu belum bisa masuk. Biarkan dia istirahat dulu. Oke, hore, hore. Seorang mayor jenderal meninju lenganku dan tertawa terbahak-bahak, berkata, kau benar-benar berbakat, bocah cilik. Saat kau sampai di korps penjaga perbatasan, panggil saja aku Qiu Fei Yang dan aku akan mengabulkan apapun yang kau minta. Aku mengangguk. Sungguh menjijikkan melihat sekelompok pria kekar menari-nari. Misiku telah selesai, jadi aku kembali ke kantor penajaman pedang, makan ikan asin, dan terus berlatih seni perang dan penaklukan, mulai menerobos ke level kelima seni perang dan penaklukan kekuatan angin liar. Namun, ada masalah yang harus saya hadapi secara langsung. Ginseng darah berusia 900 tahun itu telah dikonsumsi saat saya berlatih napas naga. Saya tidak lagi memiliki ramuan darah dan energi berkualitas tinggi. Berlatih Gale Force selanjutnya pasti akan menghabiskan banyak darah dan energi. Tetapi jika saya harus berhenti dan menunggu latihan alami, prosesnya akan terlalu lambat. Saya tidak ingin menunggu 3 hingga 5 tahun untuk mencapai terobosan. Setelah berlatih teknik ini beberapa kali, derap kaki kuda terdengar di luar pintu, dan seorang letnan dari garnisun perbatasan berkata dengan hormat, apakah Tuan Muda Bu Yixuan ada di sana? Komandan korps kami ingin bertemu Anda. Tampaknya Su Xiu telah pulih sepenuhnya. Sepupu saya dan Sulu sama-sama berada di kantor wakil presiden. Selain itu, ada Su Xiu dan sekelompok perwira senior dari garnisun perbatasan. Semua orang tampak bersyukur. Lagi pula, semua orang tahu bahwa saya telah menyelamatkan nyawa Su Xiu. Xiao Xuan, kemarilah dan duduklah di sini bersamaku. Atas aba-aba Bu Suanyin, aku duduk di kursi di sebelahnya, sementara Su Xiu duduk di hadapanku. Ia perlahan melepaskan belati itu, mendorongnya ke seberang meja, dan berkata sambil tersenyum, ini senjata spiritual perak yang disebut Tone Spirit. Senjata ini sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Karakteristik Tone Spirit adalah dapat menembus baju zirah perang dan benda padat apapun. Setidaknya aku belum pernah melihat yang lebih kuat dari Tone Spirit. Aku tahu kau sangat menyukainya, jadi aku akan memberikannya padamu.
Saya terkejut, ini adalah sesuatu yang Anda bawa, bukankah itu ide yang buruk? Su Xiu terkekeh dan berkata, aku punya banyak barang di sekitarku, dan aku tidak membutuhkan yang ini. Aku akan memberikannya padamu kalau aku mau. Bu Suanyin mengulurkan tangannya dan menarik belati di depanku, sambil tersenyum berkata memalukan sekali, Xiu. Su Xiu menatapnya dengan jijik, aku benar-benar tidak melihatmu merasa malu. Sambil berbicara, ia tersenyum lagi dan berkata, selain itu, aku punya beberapa hadiah untuk Xiao Xuan sebagai ucapan terima kasih. Ini tanda terima kasihku, terimalah semuanya. Dua petugas memegang kotak itu di depan kami. Ketika mereka membukanya, mereka menemukan sebuah suandan, ginseng darah berkualitas tinggi, sebuah lencana, dan sebuah kartu. Gudong, seorang petugas mulai menelan ludahnya, yang menunjukkan bahwa ini semua adalah hal yang baik. Su Xiu tersenyum dan berkata, ini suandan dari binatang suan tingkat 7, macan tutul awan biru, dan ginseng darah berusia 1200 tahun. Ini juga lencana korps penjaga perbatasan, yang memungkinkanmu memobilisasi 100 orang korps penjaga perbatasan sesuka hati. Ada juga kartu ini, yang berisi 5 juta koin roh naga untuk kebutuhan kultivasimu. Aku mengerutkan kening dan berkata, Tuan Su Xiu, aku mendetoksifikasi Anda hanya karena Anda adalah teman Suster Suanyin dan Bibi Suyan, bukan karena aku menginginkan manfaat apapun dari Anda. Aku tahu. Su Xiu tersenyum tipis, tapi aku teman Suanyin, dan kau juga bisa menganggapku sebagai saudara tiri. Bukankah seharusnya aku mendapat hadiah pertemuan? Terimalah. Ini sedikit tanda terima kasihku. Bu Suanyin mengangguk. Xiao Xuan, terima saja. Xiu biasanya tidak semurah hati itu padaku. Waktu aku pergi ke garnisun perbatasan, dia mentraktirku apa bubur sayur. Aku sampai marah sekali. Su Xiu tertawa terbahak-bahak, dan sekelompok perwira di belakangnya juga tersenyum canggung. Sepertinya garnisun perbatasan memang sedang mengalami kesulitan. Saya menerima beberapa barang pertama, tetapi menolak kartu itu dan berkata, Saudari Xiu, saya akan mengambil sisanya, tetapi Anda dapat menyimpan uang ini untuk melengkapi garnisun perbatasan. Memang tidak banyak, tetapi ini tanda terima kasih saya. Su Xiu sedikit tersentuh. Baiklah, kalau kamu mengalami kesulitan di masa depan, beritahu aku saja. Kalau Xiaoyan menindasmu, kamu juga bisa memberitahu aku, dan aku akan mengurusnya untukmu. Terima kasih. Malam itu, Su Xiu memimpin pasukan garnisun perbatasan keluar dari kota Lingshui, dan aku melahap suandan tingkat ke-7. Setelah disempurnakan, aku khawatir setidaknya aku akan mencapai tingkat sempurna alam jiwa spiritual. Dengan begitu, aku akan mampu menyamai atau bahkan melampaui kekuatan suandan jin dalam sekali tebas. 3 hari kemudian, Su Yan mengasingkan diri, berusaha mencapai keadaan sempurna di alam Tiancong. Suatu hari kemudian, Tante Yao juga menghilang ke dalam pengasingan. Tang Kueran pulang ke rumah, dan Liu Tonger juga mengasingkan diri setelahnya. Selama 5 hari berturut-turut, kemajuan saya hampir nol. Tidak ada peningkatan dalam seni pertempuran maupun teknik napas naga. Sepertinya saya telah mencapai titik terendah yang legendaris. Saya tidak percaya pada kemacetan. Bu Suanyin memegang kopi di tangannya dan berkata sambil tersenyum, saat itu, tingkat kultivasi saya terus meningkat pesat. Saya akan menembus hambatan yang saya temui. Kultivasi spiritual selalu tentang mati karena makan berlebihan dan mati karena kelaparan. Sulu, yang berdiri di sampingnya, tak dapat menahan tawa dan berkata, Kepala Biro Penipuan Dunia Kultivasi Spiritual, Bu Suanyin. Bu Suanyin meliriknya dan terus berbicara dengan sungguh-sungguh, begitu kau menemui jalan buntu, kau harus menemukan cara untuk menerobosnya. Bagaimana kalau begini kau pergi ke pegunungan Lingyun sendirian dan membawa makanan yang cukup? Berapa lama kau tinggal, terserah padamu. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, relatif lebih aman untuk berkultivasi melampaui tingkat ke-6. Kau bisa melindungi diri di tingkat ke-5, tetapi nyawamu akan terancam di tingkat ke-4. Jadi, berkultivasilah melampaui tingkat ke-6. Bertarung melawan makhluk misterius dapat meningkatkan potensimu dan membantumu menembus rintangan di hadapanmu. Saya setuju, saya mengerti. Saya akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Bu Suanyin menyesap kopinya lagi dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan menemanimu kali ini. Jika aku menemanimu, aku khawatir kau tidak akan merasakan krisis hidup dan mati itu, dan itu akan menghambat kultivasimu. Itulah yang kupikirkan. Silakan, aku akan menunggumu di rumah. Bagus. Di malam hari, pertajam pedang. 2 saudara laki-laki saya yang baik, Song Qian dan Zhao Hao, datang untuk mengantar saya. Mereka memasak beberapa ikan asin dan menambahkan beberapa makanan yang dibeli dari luar sekolah, sehingga meja makan dan 2 botol anggur berkualitas pun penuh. Saya tidak pulang sampai mabuk. Tingkat ke-8 napas naga sangat kuat dan sederhana, sementara tingkat ke-4 seni pertempuran berapi-api dan mendominasi. Kedua seni bela diri ini langka dan unik.
Keduanya memang bisa memberimu keuntungan tertentu di pegunungan Lingyun, tetapi tidak mutlak. Lagi pula, kau baru berada di tahap tengah alam Tiancong. Mengingat kekuatanmu secara keseluruhan, ada banyak binatang misterius dan praktisi spiritual yang bisa menghabisimu. Zhao Hao memberikan penilaian yang sangat objektif tentang perjalanan saya dan berkata, kamu dan Fatih Song adalah dua saudaraku satu-satunya di Akademi Wanling. Aku tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka secepat ini. Aku tersenyum tipis dan berkata, aku sudah memberitahu sepupuku tentang pergi ke pegunungan Lingyun untuk berlatih. Itu penting. Daripada menyerangku di sini, kenapa kau tidak memberiku beberapa nasihat bermanfaat yang akan membantuku bertahan hidup dengan lebih lancar? Zhao Hao merenung sejenak dan berkata, pertama, kau harus berganti pakaian baru. Kau sama sekali tidak boleh mengenakan seragam Akademi Kebangkitan Akademi Wanling. Kau harus tahu bahwa meskipun Akademi Wanling adalah salah satu dari 4 akademi seni bela diri utama, ia juga memiliki banyak musuh. Ada banyak kultivator liar di luar sana yang ingin mendapatkan ketenaran dengan menghabisi para Master Akademi Wanling. Lalu aku harus pakai apa? Semakin tenang, semakin baik. Ini, aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Ini dia. Ia mengulurkan tangan dan menarik ranselnya, lalu mengeluarkan sepotong pakaian dari dalamnya. Pakaian itu penuh tambalan. Pakaian itu tampak pang camping dan hampir tidak berbeda dengan para tentara bayaran malang di luar sana. Sial, ini terlalu lusuh. Dia bisa saja mengemis pakai mangkuk. Song Qian menghela napas. Kakakku Xuan sangat tampan, apa pantas dia memakai ini saat keluar? Itu pantas. Apa yang tidak pantas? Zhao Hao berkata, orang bijak mengejar hal-hal praktis, sementara orang bodoh bekerja keras untuk hal-hal yang hampa. Bu Yixuan pergi kali ini untuk mencari pengalaman, bukan untuk menjemput gadis atau kencan buta. Apa pentingnya berpakaian rapi di tempat seperti pegunungan Lingyun? Semakin terkenal seseorang, semakin cepat ia mati. Sebaliknya, jika ia tidak menonjolkan diri, ia bisa menjadi kaya diam-diam. Aku memikirkannya dan setuju dengannya. Aku berkata, Ritian benar. Aku akan pakai baju ini kalau aku pergi keluar. Zhao Hao berkata dengan sungguh-sungguh, kau memberiku nama panggilan baru lagi. Song Qian berkata, aku akan menyiapkan semuanya. Aku punya bajunya, tapi di mana ranselnya? Aku sudah siap. Zhao Hao mengeluarkan keranjang bambu usang dari sudut ruang asah pedang. Ia berkata, begini, sebelum aku masuk Akademi Wanling, aku pernah berkelana ke berbagai kekuatan besar di benua roh naga, melewati pegunungan dan sungai-sungai terkenal. Saat itu, jalannya sepi dan tidak ada makanan yang bisa ditemukan. Jadi aku mengambil keranjang bambu ini dan menyamar sebagai biksu pengembara untuk meminta-minta. Dan begitu saja sahabat lama ini telah bersamaku selama bertahun-tahun dan telah membuatku tetap kuat dan hidup. Song Qian menatap kepalanya yang botak dan berkata, saudari, kau memang pantas berpura-pura menjadi biksu pengembara. Tapi bagaimana dengan saudara Xuan? Kau tidak bisa mencukur rambutnya yang pendek dan lebat, kan? Zhao Hao berkata, seorang pria botak saja lebih buruk daripada banyak pria botak. Bagaimana menurutmu, Bu Yixuan? Aku menggeleng. Kau bisa botak sendiri. Rambutku akan sedikit berantakan. Aku akan baik-baik saja membawa keranjang bambu ini besok. Aku ingin membawa ikan mas roh naga untuk dimakan di pegunungan Lingyun. Aku juga bisa berlatih taktik pertempuran sekaligus. Keranjang bambu ini sangat sederhana sehingga aku yakin tidak akan menarik perhatian siapapun. Ini properti yang bagus. Sepertinya aku bahkan tidak perlu membawa baju ganti kali ini. Cukup satu set saja. Biarkan saja sampai kotor. Yang terpenting adalah menembus batas kemampuanku dan melangkah ke alam jiwa roh sekaligus. Itu sudah cukup untuk mendapatkan tempat di Akademi Rise. Keesokan harinya, aku berdandan, mengemas lebih dari 4,5 kilogram ikan asin kering dan beberapa kantong air, lalu pergi. Mengenai ginseng darah senilai jutaan yang diberikan Susiyu, aku juga membawanya. Ginseng darah ini sangat penting untuk keberhasilanku menembus alam roh. Aku meninggalkan Wanling College sebelum fajar agar tidak terlihat dan malu. Kehilangan orang-orangku sendiri memang tidak masalah, tapi akan lebih buruk lagi jika kehilangan orang-orang sepupuku, Bu Xuanyin. Saya tiba di stasiun kereta saat fajar menyingsing, membayar ongkos, dan naik kereta. Ketika mereka melihat saya memasuki gerbong dengan pakaian pang camping, banyak praktisi spiritual berpakaian rapi melirik saya dengan jijik. Beberapa gadis bahkan menghindari saya, takut saya akan mengotori pakaian mereka. Beberapa pria yang tampak seperti tentara bayaran mengumpat, dari mana anak malang ini datang? Dia bahkan mampu naik kereta khusus ke pegunungan Lingyun. Dia sepertinya akan mati. Carilah jendela, duduklah, saksikan dengan tenang pemandangan yang berlalu, dan nikmati waktu tenang yang langka di dalam kereta. Tak lama kemudian, terdengar suara gaduh dari salah satu ujung gerbong, dan beberapa orang berjalan dengan angkuh. Yang di depan adalah seorang pemuda berkemeja pendek bersulam emas, dengan wajah penuh harta. Ia diikuti oleh beberapa preman. Ia memandang orang-orang di dalam gerbong dengan wajah angkuh,
seolah-olah sedang melihat gerbong yang penuh dengan orang miskin. Saya perhatikan baik-baik dan agak terkejut. Anak ini kaya sekali. Gelang besi di pergelangan tangannya adalah senjata spiritual, pedang di pinggangnya juga senjata spiritual, bahkan kalung di lehernya dan cincin di jarinya pun senjata spiritual. Sial, dia lebih kaya dari saya dan lebih terkenal dari saya. Ini benar-benar anak orang kaya. Kedua pencari spiritual di belakang berbisik satu sama lain. Siapa orang ini sombong sekali. Set, pelankan suaramu. Ini Ming Shuai, putra sulung keluarga Ming di wilayah angin ganas. Sial, dia kaya sekali. Ayahnya mengambil alih sebagian besar bisnis metalurgi dan penyulingan di wilayah angin ganas, membuatnya cukup kaya untuk menyaingi negara manapun. Anak ini tidak mewarisi keahlian ayahnya, tapi dia punya banyak uang. Sial, ini semua takdir. Apa yang dilakukan orang seperti ini di pegunungan Lingyun? Untuk latihan, tidakkah kau lihat dia membawa begitu banyak preman bersamanya? Orang kaya baru tetaplah orang kaya baru. Dia memamerkan kekuasaannya dengan membawa sekelompok preman ke pegunungan Lingyun dan mencoba mencari pengalaman. Dasar pecundang. Set, pelankan suaramu, kau cari mati. Aku hampir tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Ming Shuai ini wajahnya berbentuk O, dan lemak di wajahnya hampir sama dengan seluruh tubuhku. Tubuhnya sangat bengkak, dan matanya sangat kecil sehingga hampir tak terlihat. Jelek sangat jelek sampai hampir menarik perhatian. Bagaimana mungkin orang seperti ini berani menyebut dirinya Ming Shuai sungguh tidak adil. Saat itu, Ming Shuai datang membawa beberapa preman, melirik kedua praktisi spiritual itu, dan berkata, keluar dari sini. Aku ingin posisi ini. Anda, kedua praktisi spiritual itu berani marah, tetapi tidak berani bersuara. Kebanyakan preman yang dibawa Ming Shuai berada di ranah Tianchong, dan mereka bukanlah orang-orang yang mampu diprovokasi oleh kedua praktisi spiritual di ranah Huang-Huang ini. Akibatnya, Ming Shuai duduk di belakangku, memelototiku, dan berkata, sial sekali. Aku langsung bertemu pengemis begitu keluar rumah. Sial sekali. Tiba-tiba, seorang pelayan datang dan mengerutkan kening. Wah, kau dengar itu tuan muda, kami pikir kau kurang beruntung. Keluar dari sini dan jangan menghalangi. Saya merasakan luapan amarah di hati, tetapi kemudian saya berpikir dengan hati-hati. Saya sudah bilang untuk tidak menonjolkan diri dalam pekerjaan dan menonjolkan diri dalam kultivasi. Untuk apa repot-repot berurusan dengan orang sekejam itu di sini? Jadi saya mengambil keranjang bambu saya dan berjalan menuju lorong di ujung kereta. Ming Shuai menatapku dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, pengemis ini cukup cerdik. Ayo, beri dia hadiah 10.000 koin roh naga. Ya, guru. Seorang preman datang dan melemparkan setumpuk uang kertas ke tanganku, sambil berkata, ini hadiah dari tuan mudaku. Beruntung sekali, ya. CNM, apakah kamu menggunakan uang untuk mempermalukan saya? Saya terkejut dan segera mengambil uangnya. Aku tidak membuat masalah dalam perjalanan ini, tapi aku juga tidak takut masalah. Kalau orang bodoh menawariku uang, kenapa aku tidak menerimanya? Ming Shuai mengeluarkan kipas kertas entah dari mana, melambaikannya, dan sambil memandangi pemandangan indah di luar jendela, ia berkata dengan puitis, sejak zaman dahulu, musim gugur selalu menjadi masa yang menyedihkan dan sepi. Kukatakan musim gugur lebih baik daripada musim semi. Pemandangan ini mengingatkanku pada gadis kecil Xiao Taohong. Beberapa tahun yang lalu, hari itu juga seperti musim gugur. Matahari yang hangat bersinar, bunga-bunga musim semi bermekaran, dan buah-buahan musim gugur dipanen. Di hutan kecil itu, kami menyatu dalam jiwa dan raga. Aduh, bunga-bunga emeskan air mata saat aku sedih, dan burung-burung terkejut saat aku merasa terpisah. Sekelompok antek mengangguk berulang kali. Tuan muda banyak membaca dan berwawasan luas. Kita hampir tak bisa dibandingkan dengannya. Tuan muda, saat kita memasuki pegunungan Lingyun kali ini, apakah kita akan tinggal di pegunungan lapisan ke-9 atau ke-8? Sekelompok orang tak berguna, kali ini kita akan menyelinap ke gunung ke-7. Para antek tersentak. Bagaimana jika kita bertemu dengan binatang buas tingkat 4? Apa yang kau takutkan? Kau bahkan tidak takut pada pengemis di pintu. Beraninya kau mengaku sebagai penguasa wilayah angin ganas. Guru benar. Sekumpulan sampah. Tuan muda ini benar tentang satu hal, antek-anteknya memang sekelompok orang menyebalkan tidak berguna. Kota Lingyun tetap makmur dan ramai seperti sebelumnya. Seluruh pegunungan Lingyun menopang industri binatang buas dan material yang misterius di sini. Para pedagang dan pelancong berkumpul di sini, dan tempat itu ramai dengan orang-orang. Suara tawar-menawar dan pertengkaran terdengar di mana-mana, dan barisan tentara bayaran, praktisi spiritual, dan pemburu gelap juga berbaur dengan kerumunan. Di tengah derap kaki kuda, sekelompok kavaleri berpacu keluar. Mereka adalah pasukan bela diri utara, dan mereka bertanggung jawab atas keamanan wilayah tersebut.
Setelah memasuki kota Lingyun, aku langsung berjalan cepat menuju pegunungan Lingyun tanpa berhenti. Mustahil bagiku naik kereta dengan pakaianku. Kalau naik kereta, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Jaraknya tidak terlalu jauh untuk terbang jauh dari sini dan tidak akan membuang banyak waktu. Lagi pula, aku sudah meminta izin dari sepupu, guru, dan mentorku, Lan, kali ini, jadi tidak masalah berapa lama aku kembali. Pagi harinya, mereka tiba di pegunungan Lingyun saat matahari sedang tinggi-tingginya. Agar tidak mencolok, mereka tidak menggunakan Ordo Dewa Bela Diri, melainkan membeli tiket seharga 5.000 koin roh naga untuk memasuki pegunungan Lingyun. Banyak orang yang ikut serta. Pagi itu, ada sekitar 1.000 orang yang memasuki pegunungan Lingyun, termasuk sekelompok tentara bayaran. Di jalan pegunungan, sekelompok pemuda dari keluarga bangsawan menatapku dengan jijik. Bahkan pengemis bisa menyelinap ke pegunungan Lingyun. Dia cuma kesini buat bawa makanan buat makhluk misterius itu. Kelihatannya lemah banget, sampai-sampai nggak bisa ngalahin makhluk misterius level 1 sekalipun. Orang seperti ini cuma mau memanfaatkan situasi. Tunggu saja bagaimana dia mati. Tanpa banyak bicara, aku mengaktifkan kekuatan spiritual di bawah kakiku, dan setelah beberapa kali naik turun, aku menghilang ke dalam hutan. Seseorang tidak boleh mengambil jalan utama, kalau tidak, ia akan mati dengan cara yang sangat buruk. Mungkin ada beberapa aturan di tingkat ke-10 dan ke-9 di luar pegunungan Lingyun, tetapi begitu memasuki tingkat ke-8, pembunuhan dan penjarahan akan terjadi di mana-mana. Energi spiritual dalam tubuhku tak terbatas. Jelas sekali aku telah jauh lebih baik kali ini dibandingkan terakhir kali aku datang. Terlebih lagi, alamku telah mendekati puncak tahap tengah alam Tiancong. Aku mungkin bisa menembus tahap akhir alam Tiancong kapan saja. Setelah langsung melintasi pegunungan terluar, mereka memasuki gunung ke-10 sebelum tengah hari. Dari dalam hutan purba, kicauan burung dan sesekali patahan dahan pohon purba terdengar, pertanda binatang-binatang mistis raksasa sedang bergerak maju menembus hutan. Di pinggir jalan, sepetak rumput liar merah bergoyang, basah kuyup oleh tetesan air hujan yang berkilauan. Rumput luling, dan baru tumbuh setelah hujan lebat, tetapi masih relatif belum matang dan efek obatnya belum terbentuk sepenuhnya. Aku melewatinya tanpa ragu. Tidak perlu memetiknya, sayang sekali. Namun, sebelum aku sempat melangkah beberapa langkah, terdengar raungan pelan dari depan, dan seekor ular piton raksasa meliuk keluar dari semak-semak, menatapku dengan mata coklatnya, seolah-olah sedang menatap mangsanya yang hendak ditangkap. Bahkan lendir di mulutnya mengalir di sepanjang taringnya, sungguh menyeramkan. Ular piton 5 langkah, binatang misterius tingkat pertama. Berdengung, aku perlahan membuka lenganku dan membentuk bilah bulan. Mataku tertunduk, dan dalam sekejap, jurus napas naga tingkat 8 mencapai puncaknya. Momentum yang kulepaskan dalam sekejap itu bahkan membuat dedaunan gugur di sekitarku berdesir dan berguling. Untuk sesaat, ular piton 5 langkah menunjukkan sedikit ketakutan. Matanya masih menungguku, tetapi tubuhnya bergerak ke arah lain, dan ia pun kabur dalam sekejap mata. Dia benar-benar takut dengan auraku. Seperti dugaanku, kekuatanku jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan monster misterius tingkat pertama. Merasa sedikit puas dengan diri sendiri, saya melanjutkan perjalanan. Genangan air dan aliran sungai yang menghantam rumput liar terlihat di seluruh hutan di sekitarnya. Benar saja, kemarin pasti hujan deras, bahkan mungkin deras sekali. Kalau tidak, bendungan alam yang telah berdiri bertahun-tahun tidak akan jebol, menyapu seluruh hutan bagai air bah yang melahap segalanya. Tanahnya penuh lumpur. Untungnya, aku memakai sepatu bot kulit sapi dari Akademi Wanling. Aku melompat dan menggunakan langkah asap dan awan. Jari-jari kakiku melangkah pelan di dahan, tepi batu, dan semak-semak. Saat aku terbang melewatinya, aku melepaskan jejak kekuatan spiritual yang dahsyat. Momentum seorang master alam Tiancong tak diragukan lagi terungkap. Aku tidak mendapatkan apapun di seluruh gunung ke-10. Semua binatang misterius yang kutemui diusir olehku, dan herba yang kutemukan kebanyakan adalah herba tingkat rendah. Kemanjurannya tidak cukup untuk mendukungku berlatih teknik perang dan napas naga. Tidak perlu tiba-tiba melukai makhluk hidup apapun, jadi aku langsung pergi ke pegunungan ke-9. Sikat, sosok itu melesat ke pegunungan Gunung Jiuchong bagai asap. Suara wus terdengar dari depan. Itu adalah air terjun putih. Air terjun raksasa terbentuk di sini akibat hujan deras. Air terjun itu terletak di kaki pegunungan. Dari kejauhan, air terjun itu tampak seperti selembar kain putih, tetapi suara air yang memekakkan telinga terdengar sangat jelas. Lubang spiritual itu terbuka, dan tak ada aroma manusia di sekitarnya. Jelas tak ada manusia yang menginjakan kaki di sini sejak hujan badai kemarin. Sedangkan aroma orang-orang yang pernah menginjakan kaki di sini sebelumnya, semuanya telah tersapu oleh hujan badai. Samar-samar, terdengar helaan napas yang amat pelan. Itu adalah hembusan energi spiritual yang luar biasa kuat,
dan saya baru bisa merasakannya lebih jelas ketika saya mendekat dalam jarak 5 meter. Energi spiritual itu berasal dari bawah air. Ya, memang ada di sana. Tanpa ragu, aku meletakkan keranjang bambu, melepas bajuku, dan terjun ke air. Tiba-tiba, hawa dingin menerpaku. Ya Tuhan, bagaimana mungkin air di bawah air terjun ini sedingin ini lebih dingin dari air es? Aku membuka mata, melambaikan tangan, dan berenang ke dasar kolam. Di sana, cahaya biru tua yang samar muncul. Ketika saya berenang mendekat, saya terkejut menemukan bahwa itu adalah akar tanaman dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat dan melimpah, memancarkan cahaya biru redup, sebening kristal, dan sedingin es saat disentuh. Tanaman ini tercatat dalam Bai Chao Tuzi dan merupakan akar teratai es yang legendaris, bahan obat yang sangat langka. Setelah dipetik, harus segera diminum, jika tidak, khasiatnya akan cepat hilang. Setelah diminum, khasiatnya sebanding dengan setengah ginseng darah berusia 600 tahun. Seperti kata pepatah, setengah kepalan teratai es lebih baik daripada ginseng darah, dan sekepalan teratai es tak ternilai harganya. Hal semacam ini sulit didapat, apalagi akar teratai es di depannya sebesar 1,5 kepalan, jadi khasiatnya semakin nyata. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menahan ekstasiku. Akar teratai es tumbuh di bawah tanah sepanjang tahun dan sulit ditemukan. Kali ini, karena tersapu oleh air terjun, ia memancarkan energi spiritual yang luar biasa. Aku kebetulan menemukannya, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Ketika saya berenang ke darat, permukaan teratai es mulai mencair secara bertahap, dan saya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Gigitan pertama terasa seperti menggigit es, tetapi setelah masuk ke tenggorokan, apinya berubah menjadi api yang kuat dan memenuhi seluruh tubuh. Rasa asam dari es dan api tingkat ke-9 sungguh bukan sesuatu yang bisa ditoleransi oleh orang biasa. Tanpa ragu, aku membuka mulut lagi, dan melahap seluruh teratai es dalam 3 atau 5 gigitan. Seketika, seluruh tubuhku dipenuhi energi spiritual dan api yang dahsyat. Jika aku menunda lebih lama lagi, aku mungkin akan meledak dan mati. Tanpa sempat berganti pakaian, ia melompat terbuka ke permukaan air dan memasuki ruang terbuka di bawah air terjun. Di sini sangat aman, dan tak seorang pun bisa melihatnya karena tertutup air terjun. Ia memasang pasak naga, dan kekuatan spiritualnya hampir tak sabar untuk keluar dari tubuhnya, dan ia langsung memasuki ranah berlatih seni pertempuran dan penaklukan. Tingkat kelima, angin kencang. Mengintip melalui lubang spiritual, tubuh yang tampak tenang itu sebenarnya bergetar hebat. Energi spiritual yang baru saja diserap dari akar teratai es dengan cepat diubah menjadi kekuatan spiritual, yang kemudian diubah oleh teknik pertempuran menjadi hembusan angin kencang yang mengamuk. Bahkan reruntuhan spiritual di dalam tubuh pun bergoyang dan berguncang, menerima baptisan angin kencang. Setelah sekian lama, tubuhnya pun dipenuhi keringat, bahkan aliran angin biru pun keluar dari tubuhnya, membentuk sekumpulan pusaran angin kecil yang menggemakan jalannya taktik pertempuran di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, kemampuannya sedikit meningkat. Ia melambaikan telapak tangannya pelan-pelan, dan tiba-tiba angin bertiup melewatinya. Angin sepoi-sepoi bertiup. Ini adalah tanda keberhasilan kecil di level kelima seni perang dan penaklukan. Aku sangat gembira. Seni pertempuranku berkembang begitu pesat. Ini hampir sepenuhnya berkat akar teratai es. Tapi saat itu, aku merasakan kelemahan di dalam tubuhku, tanda kelelahan energi dan darah. Sial, ini terlalu cepat. Akar teratai es sebesar 1,5 kepalan tangan bahkan tidak bisa bertahan 1 jam berlatih seni pertempuran. Sungguh berlebihan. Pada saat ini, suara mendesis terdengar lagi di luar, dan seekor binatang misterius sedang datang. Aku melangkah maju 2 langkah dan membelah sudut air terjun dengan telapak tanganku. Saat mengintip, aku melihat seekor ular besar seukuran lenganku melingkar di samping keranjang bambu dan pakaianku. Ular itu terus menyenggol ikan mas longling keringku dengan kepalanya dan mengendus-endusnya, seolah ingin melahapnya. Sial, lepaskan ikan asinku. Ular ini memiliki garis-garis hitam putih di sekujur tubuhnya, dan kepalanya berbentuk segitiga tajam, yang merupakan ciri khas ular berbisa tinggi. Tubuhnya juga sangat berisi dan bulat, dan ia sudah dewasa. Bungarus, binatang mistis tingkat 3 dewasa. Salah satu ular paling berbisa yang diwariskan dari Tiongkok kuno. Ular cincin perak tidak hanya sangat berbisa, tetapi juga memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Kemampuannya menyemprotkan bisa juga menduduki peringkat pertama di antara ular berbisa lainnya. Sekali tubuhnya yang setebal lengan digunakan untuk menjepit seseorang, cukup untuk mematahkan tulang seorang praktisi di alam Tianchong dan menghabisinya. Dahulu, ada banyak contoh seperti itu di pegunungan Lingyun. Terlebih lagi, dahi ular cincin perak ini tampak sangat penuh dan penuh kekuatan spiritual. Saya yakin banyak praktisi spiritual telah mati di bawah taringnya. Terlebih lagi, ia benar-benar ingin memakan ikan asin saya. Ia benar-benar mencari kematian. Dengan suara Swiss, ia melompati air terjun, dan berjalan di atas air dengan langkah asap dan awan,
meninggalkan riak lurus di permukaan air dan langsung menuju ular cincin perak. Ia membuka telapak tangannya, dan tiba-tiba kekuatan spiritual melonjak keluar, berubah menjadi bayangan pedang bulan, dan energi pedang menembus angin dan turun dari udara. Engah! Energi pedang itu nyatanya gagal menembus tubuh ular cincin perak, tetapi hanya memotong sisik ular seukuran telapak tangan. Mendesis. Ular karang itu menjadi sangat ganas setelah diserang. Ia mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan menyemprotkan bisa kepadaku dengan bau menyengat yang samar. Jika sebelumnya saya takut dengan serangan racun semacam ini, sekarang saya tidak takut sama sekali. Pedang bulan menyapu, dan strategi pertempurannya adalah kekuatan angin kencang. Meskipun hanya angin sepoi-sepoi, angin itu langsung meniupkan bisa ular karang ke air terjun di belakangnya. Tiba-tiba, semua ikan di air memutih dan mati. Bisa ular itu benar-benar beracun. Retakan, pedang bulan itu menebas dan memisahkan kepala ular itu hingga terlepas dari tubuh buasnya. Darah dingin ular itu langsung menyembur keluar. Darah ular bungarus memang baik. Darahnya dapat memperpanjang umur, melancarkan peredaran darah, dan menutrisi kulit. Namun, bagi praktisi spiritual, kecantikan tidaklah penting. Kekuatan adalah kuncinya. Oleh karena itu, kantong empedu ular yang mengandung energi spiritual adalah hal yang sangat baik. Tanpa pikir panjang, aku menggunakan pedang bulan untuk membelah tubuh ular itu, dan mengulurkan tangan untuk mencubit empedu ular seukuran telur bebek. Bahkan ada secercah kekuatan spiritual api yang terlihat jelas di sekitar empedu ular itu. Mungkin tidak mudah menelan satu gigitan ini, tetapi aku harus memakannya. Kebetulan aku baru saja berlatih seni perang dan penaklukan dan menghabiskan terlalu banyak darah dan energi. Empedu ular ini bisa menghemat sesuap ginseng darah berusia 1200 tahun. Ginseng darah peninggalan Susiyu tidak boleh dimakan begitu saja, karena akan sangat mubazir. Karena Anda berada di pegunungan Lingyun, Anda harus makan herba segar. Karena mereka adalah binatang misterius yang baru dibunuh, mereka penuh dengan energi spiritual, dan efeknya tidak akan jauh lebih rendah daripada ginseng darah berusia 1000 tahun. Dia mengangkat lehernya dan menelan empedu ular itu dalam sekali teguk. Rasanya seperti menelan granat yang bisa meledak kapan saja. Benar saja, setelah kantung empedu ular memasuki perut, ia mulai mendatangkan malapetaka, berubah menjadi bola api yang mekar di dalam tubuh, terus-menerus memberi nutrisi dan mengisi kembali kehilangan darah dan energi yang berlebihan, dan itu lebih dari cukup. Saya tidak menunda dan segera berlatih teknik perang dan penaklukan selama 2 minggu lagi untuk menguras kelebihan darah dan energi saya sebelum berhenti. Menatap langit, sinar matahari bersinar dari atas hutan. Hari sudah hampir siang. Seseorang mungkin datang ke sini kapan saja, tetapi saya berlatih di sini dalam keadaan terbuka. Perasaan ini terlalu ganjil, maka saya segera mengenakan pakaian pengemis saya, membawa keranjang bambu dan pot kecil, dan mengisi tubuh saya dengan kekuatan spiritual. Perasaan luar biasa dan nyaman setelah kekuatan saya meningkat membuat saya diam-diam bahagia. Setelah beberapa kali naik turun, saya menghilang di hutan lagi. Siang harinya, kami menyalakan api unggun dan memasak sup ikan di pegunungan ke-9. Setelah makan malam yang lezat, kami menuju ke pegunungan ke-8. Pegunungan itu dipenuhi auman binatang buas, yang sungguh menyeramkan. Bahaya pegunungan ke-8 jauh lebih besar daripada pegunungan ke-9, terutama jika sendirian. Faktanya, selain beberapa master di 4 alam kekaisaran, sangat sedikit orang yang akan memasuki pegunungan Lingyun sendirian. Perilaku saya umumnya dianggap oleh orang-orang itu sebagai mencari kematian. Tentu saja, saya tidak berpikir demikian. Langkah asap dan awan dapat memungkinkan saya melarikan diri, dan seni pertempuran dan penaklukan dapat memberi saya kekuatan yang melampaui wilayah saya sendiri. Seni pertempuran dan penaklukan tingkat kelima dapat meningkatkan intensitas kekuatan spiritual hampir 100%, sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan kebanyakan orang. Kebanyakan praktisi spiritual yang berlatih seni bela diri keluarga bukanlah seni bela diri tingkat 3. Bahkan jika mereka berlatih hingga tingkat kelima, mereka hanya dapat meningkatkan kekuatan mereka kurang dari 20%. Apa gunanya mempelajarinya? Saat mereka berlari, hutan di depan berguncang hebat. Binatang misterius lain datang. Jelas, ia berani menantangku setelah merasakan napasku, yang berarti ia adalah lawan yang sepadan. Hutan lebat itu dipenuhi suara ranting patah. Dalam sekejap mata, seekor binatang buas setinggi 3 meter muncul di hadapanku. Seluruh tubuhnya terbuat dari karapas batu kapur. Ia tergeletak di tanah seperti tutup panci besar, hanya kepalanya yang bulat dan terlihat. Ketika ia membuka mulutnya, ia bisa memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Makhluk ini adalah karnivora. Kura-kura batu api adalah binatang mistis tingkat 4. Selain berwarna abu-abu, karapasnya memiliki tanda emas samar, ciri khas binatang mistis tingkat raja. Kura-kura batu api ini sebenarnya sedang dalam proses peningkatan dan evolusi, dan akan segera menjadi kura-kura batu api tingkat raja.
Pantas saja ia begitu arogan dan agresif. Ia tahu aku memiliki aura yang kuat, tetapi ia tetap saja mencari masalah. Aku bahkan melihat keganasan dan keserakahan di matanya. Para praktisi spiritual menggunakan darah dan kekuatan spiritual binatang misterius sebagai makanan, dan binatang misterius juga menggunakan reruntuhan spiritual dan kekuatan spiritual para praktisi spiritual sebagai makanan. Di pegunungan Lingyun, hukum rimba berlaku, kau memakanku atau aku memakanmu. Bisa dibilang, kura-kura batu api di depanku, yang akan segera ditingkatkan menjadi binatang misterius tingkat raja, datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri. Ia ingin memakanku. Mau makan aku nggak semudah itu. Binatang misterius tingkat 4 ini kekuatannya hampir setara dengan tingkat raja, setara dengan kekuatan alam kesempurnaan Agung Tiancong, dan setara dengan kekuatan alam Lingpo awal. Ia sudah lebih unggul dariku, jadi aku harus berhati-hati saat menghadapinya. Terlebih lagi, tercatat dalam buku rahasia binatang misterius bahwa kura-kura batu api kebal terhadap pedang dan senjata. Lapisan batu di tubuhnya telah mengeras selama bertahun-tahun dan lebih keras dari baja. Ditambah dengan kekuatan spiritual binatang misterius ini, bahkan seorang praktisi spiritual yang satu alam lebih kuat dari kura-kura batu api mungkin tidak dapat menghabisinya. Artinya, bahkan seorang master di alam manusia akan kesulitan menghabisi kura-kura batu api ini. Namun, aku hanya berada di tahap tengah alam Tiancong, dan ada alam Lingpo di antara aku dan alam Renyu, yang merupakan dua alam utama yang lebih rendah. Ada tingkatan alam dan dunia yang berbeda, dan perbedaan kekuatannya dapat dibayangkan. Tapi aku tak bisa kabur sekarang. Kura-kura batu api ini tak hanya punya pertahanan tinggi, tapi juga cepat. Kecepatannya menerobos hutan tadi mungkin lebih cepat dariku. Kalau aku melawan, aku masih punya peluang menang. Kalau aku lari aku takut benar-benar dibunuh kura-kura tua. Berdengung, aku memanggil bilah bulan di tanganku, dan dengan sedikit goyangan tangan, aku melepaskan keranjang bambu itu. Aku menatap kura-kura batu api dan berjalan selangkah demi selangkah. Kura-kura batu api juga menatapku, matanya penuh dengan keganasan. Hehe, tiba-tiba ia meraung dan melesat dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba aku berteriak dengan suara rendah, postur panlong, puncak. Pedang bulan diangkat secara horizontal, dan dengan suara gemuruh, dia mengayunkan pedang, kekuatan 8 kehancuran. Dor, terjadi dua ledakan beruntun. Yang pertama adalah Moonblade-ku yang terguncang oleh cangkang Flame Rock Turtle, dan yang kedua adalah Moonblade-ku yang menghantam Coiled Dragon Pose-ku dengan keras. Kekuatannya begitu dahsyat hingga aku terlempar puluhan meter oleh pedangku, dan bahkan mematahkan dua pohon raksasa. Di tengah gemuruh itu, pohon-pohon tua tumbang, meremukkan banyak pohon kecil, dan kilatan api menyembur dari dahan dan dedaunan yang berantakan. Itu adalah serangan ludah Flame Rock Turtle. Aku menepuk tanah dengan telapak tanganku, dan dengan suara teredam, tubuhku terpental. Tiba-tiba, tempatku mendarat terbakar merah, bahkan tanahnya pun berwarna merah tua. Kekuatan api kura-kura batu api ini terbukti. Aku diam-diam ketakutan. Apa yang akan terjadi kalau kura-kura batu api membakarku? Bukankah aku akan jadi ayam panggang? Tidak, jika Anda bertahan secara pasif, Anda akan mati. Menginjak rumput, dia tiba-tiba berlari maju, mengubah kepasifan menjadi inisiatif. Pedang bulan itu, dengan cahaya siulan dan angin kencang, melesat di udara dan langsung menuju kepala kura-kura batu api. Namun, yang tak kuduga adalah kecepatannya terlalu tinggi. Sebelum pedang bulan itu sempat mencapainya, tiba-tiba pedang itu menarik kepalanya membuatku meleset. Tubuhnya berguling di tanah dan kembali menghantam perutku dengan keras. Ledakan, aku kembali terhempas ke hutan seperti bola. Kostum Moonblade-ku sudah menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Ini buruk. Setelah kostumnya hancur, akan butuh banyak usaha untuk menyatukannya kembali, dan kostum itu juga akan dimakan oleh Rock Turtle. Hehehe, kura-kura batu api berhenti di tempatnya, menepuk perutnya keras dengan cakarnya yang tajam, dan berteriak padaku. Apakah ini mengejekku? Aku hampir menangis sesaat, membayangkan bahwa aku, mahasiswa baru peringkat kedua di Akademi Kiki, benar-benar ditertawakan oleh seekor kura-kura. Namun, kesempatan itu juga datang. Mentalitas kura-kura batu api ini buruk. Ia terlalu gegabah. Semakin ia berkembang, semakin dekat pula kematiannya. Aku mengangkat pedang bulan lagi, tetapi hanya memegang pedang di tangan kananku, sementara tangan kiriku menyentuh tas yang diikatkan di kakiku. Ada benda keras di sana, yaitu belati penusuk jiwa, hadiah peninggalan Su Xiyu untukku. Belati penusuk jiwa itu dapat menembus pakaian tempur praktisi spiritual dalam sekali tebas, dan tidak dapat dihancurkan. Lalu bagaimana dengan baju zirah tebal penyu batu api, mungkinkah itu menembusnya? Cobalah saja dan Anda akan tahu. Sikat, pedang bulan itu menebas, dan seperti dugaan, kura-kura batu api kembali mengelak dengan mengecilkan lehernya dan menggulingkan tubuhnya ke depan. Orang ini benar-benar menggunakan trik yang sama lagi, dan IQ-nya memang tidak tinggi. Tapi kali ini aku tidak menunggu dengan bodohnya.
Aku melangkah di udara dengan langkah asap dan awan, dan kekuatan spiritualku berevolusi menjadi dinding batu. Aku meminjam kekuatan itu dan tiba-tiba melewati kepala kura-kura batu api dan tepat berada di belakangnya. Belati roh duri itu penuh dengan 8 kekuatan desolate. Aku menebasnya 2 kali pada cangkang kura-kura yang tebal itu, dan langsung membuat celah berbentuk salib seperti memotong tahu. Tanpa menunggu untuk berbalik, kekuatan spiritual di bilah bulan melonjak tanpa henti, dan tiba-tiba gelombang udara putih melonjak, dan sebilah pedang tiba-tiba menusuk ke arah celah di tempurung kura-kura. Gale Stab, level 3. Engah. Aliran udara bilah pedang yang tajam langsung menembus lapisan pertahanan tempurung kura-kura lainnya dan menembus tubuh kura-kura batu api. Energi pedang menembus perutnya dan hampir memakukannya ke tanah. Hehe, anggota tubuhnya gemetar hebat, tetapi napas kehidupan langsung mengalir keluar. Kura-kura batu api ini, yang akan segera ditingkatkan menjadi binatang mistis tingkat raja, tak pernah menyangka akan mati semudah itu. Ledakan, tubuh besar itu jatuh ke tanah, menyebabkan dahan dan daun beterbangan. Aku menghela napas lega, akhirnya berhasil menghabisinya, berkat belati penusuk jiwa, kalau tidak aku mungkin akan lulus dari ujian ini lebih awal. Aku menendang bangkainya, mengayunkan pedangku untuk membelah perutnya, dan mengeluarkan jantung kura-kura batu api. Buku rahasia binatang misterius mencatat bahwa jantung kura-kura batu api kaya akan api lava bawah tanah dan energi spiritual alami, serta merupakan tonik yang sangat baik bagi para praktisi spiritual. Saat dimakan mentah, lebih dari 70% nutrisinya dapat diserap, tetapi setelah dimasak, hanya 10%. Jadi, tanpa pikir panjang, aku langsung membuka mulut dan menggigitnya, dan darah kura-kura itu langsung meresap ke tenggorokanku seperti lava cair. Rasanya panas dan pedas, sungguh menyegarkan. Aku mengerutkan kening. Selain bau pedas, ada juga bau amis. Sebenarnya, aku sudah sangat bosan dengan bau ini, tapi mau bagaimana lagi? Dan aku tidak cukup untuk membiayai diriku sendiri agar bisa terus mengonsumsi ginseng darah berkualitas tinggi untuk kultivasi, jadi aku hanya bisa menahan rasa tidak nyaman ini. Belum lagi memakan jantung binatang misterius, beberapa praktisi spiritual dari kalangan biasa bahkan memakan bangkai binatang misterius yang sudah membusuk untuk meningkatkan kultivasi mereka. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Hanya dengan menjadi lebih kuat, kau bisa mendapatkan rasa hormat. Tidak ada yang tidak bisa dilepaskan. Ketika darah kura-kura memasuki perutnya, darahnya mulai mendidih seperti bubur. Berlatih. Ini kesempatan bagus untuk berlatih seni perang dan penghancuran. Dengan geraman teredam, ia memanggil teknik napas naga untuk melindungi kun pejuang naga ilahi. Telapak tangannya kembali dipenuhi angin kencang. Hanya dalam waktu singkat, secangkir teh pun telah ia praktikkan teknik tersebut 3 kali. Darahnya menguap, dan kekuatan angin di telapak tangannya semakin kuat. Setelah 3 kali, tidak ada terobosan, tetapi kekuatan angin yang dahsyat itu tampak semakin kuat, yang menunjukkan bahwa latihan tersebut sangat efektif. Binatang misterius tingkat keempat tidak cukup bagiku untuk menembus level keberhasilan minor di level kelima seni pertempuran. Aku hanya bisa melakukannya perlahan. Saat itu, aku mendongak ke kejauhan. Suara mata air pegunungan yang mengalir tak jauh dari sana terdengar begitu lirih. Sebuah sungai mengalir di tengah hutan, seanggun dan setenang pita sutra. Di saat yang sama, lubang spiritualku juga merasakan embusan energi spiritual yang beriak, dan tanaman herbal langka muncul kembali. Sepetak semak rimbun runtuh tersapu air, sehingga daun-daun busuk yang telah menutupi semak-semak selama ribuan tahun pun tersapu bersih. Di antara duri-duri yang lebat, tampak nyala api yang berkobar, bagaikan burung phoenix berapi yang ingin terbang ke angkasa. Semakin dekat, saya dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah herba ajaib dengan pertumbuhan yang sangat aneh. Kecuali batang utamanya, cabang-cabang lainnya terkulai, dan daunnya berbentuk berlian dan berwarna merah menyala, menyerupai bulu burung phoenix. Seluruh tanaman bergoyang perlahan tertiup angin, tampak seperti burung phoenix api. Rumput roh api. Ternyata itu adalah rumput roh api yang legendaris. Menurut Bai Chao Tuzi, rumput roh api hampir punah dan hanya dapat ditemukan sesekali di pegunungan yang dalam, tetapi kemungkinannya hanya 1 banding 1.000.000. Keberuntungan saya kali ini pasti sangat luar biasa, saya benar-benar menemukan rumput roh api di sini. Rumput roh api memiliki sejarah panjang. Rumput ini tercatat dalam kitab-kitab klasik ribuan tahun yang lalu. Memakan dan mengolah rumput roh api akan sangat meningkatkan kekuatan fisik praktisi spiritual, yang berarti tubuh akan mampu menahan lebih banyak pukulan daripada yang lain. Namun, para master sejati pasti akan terluka dalam pertempuran, jadi kekuatan fisik bahkan lebih penting. Siapapun yang berkulit lebih tebal dan berdaging lebih kuat akan menjadi pemenangnya. Justru karena itulah banyak praktisi spiritual tidak memiliki peluang menang ketika mereka menghadapi binatang misterius dengan tingkat kekuatan yang sama. Konsep Anda menyerang binatang misterius dan binatang misterius menyerang Anda sama sekali berbeda. Hati saya dipenuhi rasa gembira.
Rumput roh api sangat langka dan harus dimakan dalam sehari setelah dipetik, jika tidak, kekuatan spiritualnya akan hilang sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak ada rumput roh api yang dijual di kota Lingyun maupun kota Lingshui. Rumput ini tidak dapat disimpan, sehingga nilainya jauh lebih tinggi daripada rumput spiritual lainnya. Bahkan, beredar rumor bahwa seseorang di kota Lingyun menjual rumput roh api, dan harganya langsung melonjak hingga 10 juta koin roh naga. Pembelinya adalah seorang anak dari keluarga bangsawan. Setelah memakannya, kekuatannya meningkat pesat, dan ia menjadi salah satu dari 10 pendatang baru terbaik tahun itu, menjadi seorang master yang tak tertandingi. Maka, peran rumput roh api ini menjadi semakin berharga. Selama aku memurnikannya, ia tidak hanya akan meningkatkan kekuatan fisikku, tetapi juga mungkin meningkatkan level kekuatanku. Ini yang terpenting. Namun, saat itu, terdengar suara langkah kaki yang berdesir, dan seseorang berjalan keluar dari hutan lebat di depan, berseru kaget, "Tuan muda, lihat, bukankah itu rumput roh api?" Hahaha, peta harta karun yang diberikan Huang Yaoshi kepadaku itu asli, rumput roh api benar-benar ada di sini, perjalanan kita tidak sia-sia, hahaha. Sosok gemuk lain muncul. Tak lain adalah tuan muda keluarga Ming yang kulihat di kereta, Ming Shuai. Wajahnya penuh daging dan tertawa, aku menghabiskan 3 juta koin roh naga untuk membelikannya peta harta karun. Kalau palsu, aku akan mengulitinya hidup-hidup saat kembali ke kota salju. Hahaha. Seorang pelayan berkata dengan cemas, "Tuan muda, rumput roh api ini sangat langka. Cepat petik dan makanlah. Rumput ini pasti akan membantu Anda menembus alam dan bahkan mungkin melompat ke alam jiwa spiritual." "Baiklah, lindungi aku, ayo." Ming Shuai berjalan mendekat dengan ekspresi berwibawa. Mereka memiliki banyak orang, seorang jenderal dan 11 pelayan, mereka kuat jumlahnya. Aku mengerutkan kening, tapi rasanya mustahil bagiku untuk melepaskan rumput roh api yang kutemukan pertama kali. Sekalipun pihak lain punya lebih banyak orang, aku tak bisa menyerah. Rumput roh api ini terlalu penting bagiku. Dengan lompatan ringan, aku mendarat di depan rumput roh api. Bukankah ini pengemis di kereta? Ming Shuai terkejut. Aku berkata dengan tenang, akulah orang pertama yang menemukan rumput roh api ini. Semua pesanan berdasarkan siapa cepat dia dapat, dan pegunungan Lingyun juga punya aturannya sendiri, jadi rumput roh api ini milikku. Pelayan itu tak kuasa menahan diri untuk mencibir, "Kau bilang kau yang menemukannya duluan, kan kau pikir kau siapa?" Kita juga melihat rumput roh api. Bagaimanapun, kita menemukannya bersama. Lagi pula, orang-orang kitalah yang menemukannya pertama kali, dan kita mencatat koordinatnya sebelum kita datang ke sini. Pelayan lain tertawa dan berkata, "Kau, pengemis tak berguna, ingin merebut rumput roh api dari keluarga Ming kami. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Ming Shuai menatapku, matanya yang sehijau kacang hijau berbinar, lalu berkata sambil tersenyum, "Temanku, fakta bahwa kau bisa memasuki tingkat ke-8 pegunungan Lingyun saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kau punya kemampuan. Namun, rumput roh api ini pasti milikku. Aku, Ming Shuai, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Ini kartu berisi 1 juta koin roh naga. Terimalah sebagai kompensasi." Aku menggelengkan kepala dan berkata, rumput roh api ini sangat penting untuk kultivasiku saat ini. Karena takdir telah menentukanku untuk menemukannya, aku tidak akan melepaskannya. Beberapa pelayan marah besar orang menyebalkan, "Jangan malu-malu begitu. Tuan Ming kami berjanji memberimu 1 juta, tapi kau masih belum tahu kapan harus berhenti. Apa kau benar-benar ingin mati?" Aku mengerutkan kening dan membuka telapak tanganku pelan. Tiba-tiba, sebuah bilah bulan mengembun. Lingkungan sekitar terasa dingin dan kekuatan gletser laut utara terasa kental. Seekor naga emas berjuang keluar dan naik ke bahuku. Ia bagaikan raja yang turun ke dunia, tak terkalahkan. Teknik napas naga tingkat 8. Ming Shuai cukup berpengetahuan, dengan sedikit rasa hormat di matanya. Ia berkata, "Jadi, kau dari Akademi Wanling, pantas saja kau mampu memasuki gunung ke-8 sendirian. Tapi kau lihat sendiri aku punya lebih banyak orang. Bisakah seorang pendekar alam Tiancong sepertimu mengalahkan 10 pendekar alam Tiancong? Turunkan rumput roh api sesegera mungkin agar tidak dipermalukan." Aku berdiri dengan anggun di depan rumput roh api dan berkata, "Sudah kubilang, akulah orang pertama yang menemukan rumput roh api ini. Kalau kau mau mengambilnya, datang saja dan ambil. Berani sekali kau. Kau sedang mencari mati." Beberapa pelayan dipenuhi amarah. "Diam semuanya." Ming Shuai menggeram pelan, lalu berkata, "Anak muda, kurasa kita harus melakukan ini. Karena kita menemukan rumput roh api ini bersama-sama, bagaimana kalau kita bertaruh siapa yang akan mendapatkannya? Berani bertaruh bagaimana? Jelas situasinya tidak akan berakhir damai. Jika aku benar-benar melawan mereka sekarang, kemungkinan besar aku akan terluka parah. Lalu, entah aku bertemu binatang misterius atau pemburu gelap, aku pasti akan mati. Tak ada gunanya mengorbankan nyawaku demi rumput roh api."
Karena dia mengusulkan pertaruhan, itu ide yang bagus. Ming Shuai mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, kita semua adalah sarjana, jadi mari kita mainkan permainan sederhana, rantai idiom, apakah kamu berani? Aku berdiri tegak dan bangga. Saat itu, aku pembaca yang rakus, menghabiskan hari-hariku di perpustakaan. Aku telah menghafal hampir semua teks dan sutra Tiongkok kuno, termasuk teori-teori tentang idiom. Tentu saja, aku bukan tandingan siapapun di bidang ini. Aku mengangguk gembira dan berkata, oke, setuju. Siapapun yang menang akan mendapatkan rumput roh api. Ayo, kau mau duluan, atau aku? Ming Shuai percaya diri dan tertawa terbahak-bahak. Saya berasal dari keluarga terkemuka, jadi saya akan membiarkan Anda pergi dulu. Saya merenung sejenak, memikirkannya. Nama sepupu saya, Bu Xuanyin, berasal dari ramalan tongkat ilahi 9 kota daun perak saat ia lahir, Xuanyin surga, kecemerlangan spiritual yang membara. Jadi saya memutuskan untuk memulai dengan kata Yin, dan berkata, Yin. Ming Shuai tidak ada berita sama sekali, tidak ada apa-apa. Saya berpikir tanpa ragu jika Anda tidak memilikinya, berusahalah sekuat tenaga. Ming Shuai bersikap tenang dan kalem. Sulit. Saya memikirkannya ini sangat sulit. Ming Shuai tercengang ini sangat sulit. Akibatnya, keduanya tercengang. Ini sangat sulit. Ini sangat sulit. Ini sangat sulit. Ini sangat sulit. 10 menit kemudian, para pelayan seperti semut di wajan panas, dan Ming Shuai serta saya hampir kehilangan kesabaran. Terutama dia, dengan urat-urat menonjol di wajahnya dan matanya yang sedikit linglung, dia hampir pingsan. Ini sangat sulit. Ini sangat sulit. Ming Shuai terengah-engah, wajahnya memerah seperti hati, dan dia mengutuk sulit, dasar orang menyebalkan. Aku yakin, pengetahuan mendalamku dan warisan budayaku terbangun sepenuhnya saat ini, dan aku berkata dengan suara cepat terpaksa ke Liangshan ujung jalan semua orang tahu itu mengetahui itu mudah, melakukan itu sulit. Engah, Ming Shuai berguling-guling di tanah sambil muntah darah. Tuan-tuan sekelompok pelayan kebingungan. Tak lama kemudian, Ming Shuai bangkit dari tanah, wajahnya penuh hormat, dan berkata, aku tak menyangka kau begitu cerdas dan berpengetahuan. Aku, Ming Shuai, satu-satunya di seluruh benua Longling yang menghormatimu. Kumohon, rumput roh api ini milikmu. Meskipun aku enggan, kami di dunia bela diri sangat menghargai integritas. Singkirkanlah, cepat, dan jangan biarkan aku melihat rumput roh api ini lagi. Aku berbalik, mengambil rumput roh api, dan memasukkannya ke dalam keranjang bambu. Aku berkata, jadi, aku benar-benar akan pergi. Pergilah, jangan melihat ke belakang. Ming Shuai berdiri di sana dengan ekspresi berwibawa di wajahnya, berkata, jangan coba-coba menghentikanku, atau kau akan menjadikanku musuhmu. Aku orang yang menepati janjiku, dan aku tidak akan pernah melakukan apapun yang mengkhianati kepercayaanku. Pengemis, aku telah memutuskan untuk menjadi temanmu. Siapa namamu Hei? Jangan berjalan terlalu cepat, ayo berteman. Desir, jari-jari kakinya terus mengetuk-ngetuk batang pohon di hutan lebat, lalu ia melompat lincah bak monkey. Dalam sekejap mata, ia menghilang dari pandangan Ming Shuai dan yang lainnya, lalu berbalik menuju pegunungan ketujuh. Sekarang aku harus mencari tempat yang aman untuk makan dan mengolah rumput roh api ini. Ini sangat penting bagiku sekarang. Jika aku menunda terlalu lama, efektivitas rumput roh api hanya akan semakin menurun. Setelah 1 jam berlari cepat, mereka melintasi pegunungan dan memasuki tingkat ketujuh pegunungan Lingyun. Semakin sedikit praktisi spiritual yang bisa datang ke sini, dan mungkin tidak ada satupun dalam radius puluhan mil, jadi akan sangat aman untuk berlatih di sini. Namun, saya tetap mencari cukup lama dan berhenti di sebuah hutan lebat yang tidak ditemukan jejak binatang buas misterius. Ia mengeluarkan rumput roh api dari keranjang bambu, menggosoknya hingga hanya seukuran kepalan tangan, lalu memasukkannya ke dalam mulut dalam 3 atau 2 suap. Ia bahkan tidak perlu mengunyahnya. Rumput roh api meleleh di mulutnya dan berubah menjadi arus hangat yang mengalir deras ke perutnya. Dalam sekejap mata, energi spiritual yang hampir cukup untuk membuat seseorang meledak dan mati melonjak dalam tubuhnya. Ia harus melarutkan energi spiritual ini, kalau tidak ia akan mati. Setiap kali aku berlatih teknik pertempuran, kekuatan api rumput roh api akan berkurang 1 poin. Setelah berlatih 10 kali, aku tak lagi merasakan rasa sakit yang membakar dan hampir melahap tubuhku. Melalui lubang spiritualku, aku melihat energi rumput roh api berubah menjadi bola api dan mengembun di langit di atas reruntuhan roh. Bola api itu bergoyang dan bergetar berulang kali, dan belum disempurnakan. Selama periode waktu berikutnya, hampir seluruhnya rumput roh api yang menyediakan darah dan energi spiritual yang dikonsumsi oleh latihan tersebut. Yang mengejutkan saya adalah setelah saya memasuki kondisi meditasi dan berlatih hingga larut malam,
Kekuatan spiritual rumput roh api masih belum hilang dan belum dimurnikan, tetapi justru mendukung saya berlatih teknik pertempuran puluhan kali. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh ginseng darah. Saat berlatih, energi spiritual di sekitar tubuhku berubah menjadi pusaran angin, dan samar-samar aku bisa mendengar suara gerimis yang menghantam hutan, berderak, dan menerpa dedaunan. Suasananya sangat sunyi, tetapi sebenarnya tidak hujan. Langit di atas pegunungan Lingyun cerah bertabur bintang. Suara hujan berasal dari latihanku, dan sangat jernih. Suara rintik hujan yang jatuh ke tanah semakin deras, sehingga pada akhirnya setiap rintik hujan yang jatuh bagaikan guntur, memekakkan telinga. Akhirnya, aku berhasil menembus ranah kecil pertama seni pertempuran lagi. Menghadapi angin dan hujan, anginnya kencang dan saya berhasil menguasainya. Pada saat yang sama, kekuatan saya sendiri juga meningkat pesat. Saya samar-samar merasa telah menembus tahap tengah dan sekarang telah memasuki tahap akhir alam Tiancong. Diam-diam ia gembira, tetapi rumput roh api di tubuhnya masih belum dimurnikan. Rumput itu bagaikan lampu yang menyala lama di lubang spiritualnya. Ia tak mau menyerah dan harus memurnikannya sesegera mungkin. Untuk memasak, saya mengambil kayu bakar, merebus sepanci sup ikan, dan memanggang beberapa roti pipih. Begitulah cara saya menghabiskan makanan. Setelah makan, matikan api unggun dan lanjutkan berlatih. Teknik pertempuran dan penaklukan dijalankan berulang-ulang, dan rumput roh api di reruntuhan roh memancarkan sedikit cahaya spiritual yang meresap ke dalam tubuh. Daging dan darah menjadi padat, dan urat serta tulang menjadi jelas. Dengan penglihatan batin dari lubang spiritual, dapat terlihat jelas bahwa tubuh semakin diperkuat. Ini adalah penguatan lain setelah kesempurnaan agung alam tubuh tempering. Berkat kehadiran rumput roh api, darah dan ki selalu terjaga dalam kondisi yang sangat prima. Kekuatan misterius seni pertempuran mengalir melalui pembuluh darah spiritual berulang kali, sehingga meningkatkan kultivasi selangkah demi selangkah. Meskipun prosesnya sama, penguatan dan peningkatan yang dialami sangat berbeda. Hingga paruh kedua malam, saya merasakan suatu kekuatan besar di dada saya yang tidak dapat saya hindari untuk mengekspresikannya. Ledakan. Dengan kekuatan lengannya, ledakan dahsyat terjadi di depan dadanya. Badai tiba-tiba menggulung, menyapu awan kekuatan spiritual yang mengelilingi tubuhnya. Seni pertempuran kembali menerobos. Angin bertiup kencang, awan bergulung-gulung, dan badai bertambah kuat. Pada saat yang sama, ada pergerakan konstan di Lingsu, dan gumpalan terakhir rumput roh api akhirnya dimurnikan. Kekuatan dahsyat mengalir deras ke dalam tubuh, dan bahkan cahaya redup pun terlihat di permukaannya. Itu pertanda bahwa tubuh telah diperkuat dengan cepat. Pada saat yang sama, napas dan kekuatan di dalam tubuh menjadi semakin melimpah, dan kekuatan mulai mengalami terobosan dan peningkatan yang penting. Alam Tiancong telah lengkap. Tahap awal alam jiwa spiritual. Dalam sekejap mata, saya naik 2 tingkat, dan kekuatan saya akhirnya mencapai alam jiwa spiritual setelah memurnikan rumput roh api. Kuat adalah satu-satunya kata yang dapat menggambarkan tubuhku saat ini. Kekuatan di dalam diriku telah menjadi luar biasa kuat, dan darahku mengalir deras. Seluruh tubuhku telah diperkuat secara signifikan. Terlebih lagi, kemampuan unik seorang ahli alam jiwa spiritual adalah pemurnian. Begitu kau memasuki alam jiwa spiritual, kecepatanmu dalam memurnikan suandan dan material lainnya akan tak tertandingi. Di dalam tubuhnya, suandan tingkat 7 yang diberikan Susiyu telah mulai disempurnakan secara perlahan. Meskipun kecepatannya masih sangat lambat, itu jauh lebih baik daripada sebelumnya ketika tidak ada tanda-tanda penyempurnaan sama sekali. Pada saat itu, rasa lelah mulai menyergapku dan aku harus beristirahat. Berkemah di hutan sangat berbahaya. Menyalakan api memang bisa mengusir binatang buas misterius, tetapi akan menarik pemburu lain. Jadi, saya tidak bisa membuat api, tetapi saya juga tidak bisa tidur di tanah, kalau tidak saya akan mudah dimakan binatang buas saat tidur. Jadi, hanya ada satu cara, membuat tempat tidur gantung di ketinggian agar binatang buas tidak bisa menjangkau saya. Ia memeriksa pepohonan di sekitarnya, memadatkan bilah bulan dan memotong beberapa sulur, lalu menghubungkan sulur-sulur itu di antara 2 pohon besar, membuat tempat tidur gantung cekung di tengahnya, dan menganyamnya dengan potongan kertas fleksibel. Ia sangat terampil dalam proses ini. Setelah hidup di alam liar selama 3 tahun, keterampilan ini hanyalah salah satu kemampuan bertahan hidupnya. Tak lama kemudian, aku melompat ke tempat tidur gantung sambil memegang keranjang bambu, menutupi tubuhku dengan daun-daun lebar, dan tidur dengan nyenyak. Tidur yang cukup adalah salah satu jaminan bagi para praktisi spiritual. Sekuat apapun seseorang, ia tetaplah manusia biasa, dan istirahat sangatlah penting. Aku tertidur lelap, tidur yang sangat nyenyak. Hingga dini hari, seberkas sinar matahari bersinar melalui celah-celah dedaunan hutan lebat dan menyinari wajah saya. Saya membuka mata, tetapi mendapati kekuatan spiritual meluap dari dada dan perut saya, seolah menari riang menyambut gemerlapnya sinar matahari jingga.
Saya tak kuasa menahan senyum tipis. Ini adalah tanda tarian spiritual di pagi hari, yang berarti praktik spiritual praktisi spiritual selaras sempurna dengan alam dan telah mencapai alam baru. Tanda ini sangat langka, bagaikan pilar yang menopang langit di pagi hari, yang menandakan lonjakan dan puncak kekuatan. Melihat ke bawah, aku tak kuasa menahan rasa kecewa. Namun, aku tidak ereksi hari ini malahan, perutku keroncongan karena lapar. Setelah latihan semalam, aku hampir kelelahan. Meskipun nafsu makanku menurun akhir-akhir ini seiring peningkatan kultivasiku, nafsu makanku masih 2 kali lipat dari orang biasa, jadi aku tidak bisa menguranginya. Saat aku menoleh, aku mendengar suara gemerisik di rerumputan. Seekor kelinci gemuk muncul di semak-semak puluhan meter jauhnya, dengan telinga tegak, seolah mendeteksi bahaya. Memang benar, kita tidak mengambil jalan menuju surga dan masuk neraka. Kita mencari kematian. Ia mengangkat tangannya, mengambil sebatang dahan, menarik napas dalam-dalam, dan mencapai keadaan menyatu antara roh dan manusia. Dahan itu bergetar sedikit, dan kekuatan spiritual tercurah ke dalamnya. Sesaat kemudian, dahan itu terbang dan menghabisi kelinci itu dengan embusan. Sarapan, ya, sambil bersorak kegirangan, ia menguliti kelinci itu. Kelinci liar itu sangat montok, beratnya mencapai 5 pon. Setelah mengulitinya, ia membuat api unggun dan memanggangnya. Ia mengeluarkan bumbu-bumbu yang telah disiapkan dari keranjang bambu dan menaburkannya satu persatu. Untungnya, kali ini saya sudah siap. Sesulit apapun di pegunungan Lingyun, saya tidak akan pernah mengecewakan. Ini prinsip pribadi. Tak lama kemudian, aromanya tercium. Daging kelinci liar sungguh lezat. Setelah menyantap hidangan lezat, hanya tulang-tulang yang tersisa di tanah dalam waktu kurang dari 10 menit. Ia menyeka mulutnya dan merasakan kekuatan fisiknya kembali pulih. Setelah minum air, tubuhnya terasa penuh kekuatan, dan ia bisa merasakan kekuatan spiritualnya mengalir perlahan di bawah kulitnya. Otot dan tulangnya ditempa menjadi lebih kuat, dan penguatan ini hampir terlihat oleh mata terbuka. Pegunungan ke-7, terus maju. Tujuanku adalah pegunungan ke-6. Selama aku tidak memasuki pegunungan ke-5, tidak masalah. Binatang mistis tingkat ke-6 kemungkinan besar akan muncul di sana, dan aku tidak akan bisa menyelamatkan diri saat itu. Memasuki pegunungan ke-6 menguji batas kemampuanku, dan memasuki pegunungan ke-5 itu sama saja dengan melebih-lebihkan kemampuanku sendiri. Di dalam pegunungan ke-5, mayat-mayat terlihat di mana-mana, semuanya adalah para praktisi spiritual dan tentara bayaran yang melebih-lebihkan kemampuan mereka. Tidak jauh dari situ, saya tertarik oleh 2 lampu terang di dahan pohon raksasa. Sebenarnya ada buah di puncak pohon kuno yang bengkok dan tak dikenal ini, dan keduanya adalah buah yang tak dikenal. Tak apa, ayo kita petik dulu. Sikat, ia menggunakan langkah asap dan awan, lalu melompat ke puncak pohon bak monkey yang cerdik. Tak jauh dari sana, samar-samar ia bisa merasakan energi spiritual yang melimpah dalam buah-buah spiritual itu. 2 buah itu terbungkus kulit keriput, berwarna ungu merah. Leci roh ungu, sejenis leci, kaya akan energi spiritual. Memakannya dapat sedikit meningkatkan kultivasi seseorang, sekaligus mengisi kembali sedikit kekuatan fisik dan energi darah yang hilang. Ada juga leci roh ungu di pavilion 7 dewa, sekitar 10.000 hingga 30.000 buah, tetapi jauh lebih segar daripada yang ada di sini, dan telah kehilangan banyak kelembapan dan energi spiritual. Mendesis. Tiba-tiba, seekor ular berbisa merayap keluar dari dahan. Itu adalah lubang hijau daun bambu, binatang misterius tingkat 2. Ternyata makhluk kecil ini melindungi si Lingli. Aku mengangkat tanganku tanpa berpikir, dan angin bertiup kencang. Kekuatan itu keluar dari udara, seperti tangan raksasa tak terlihat yang mencengkeram ular hijau bambu dan melemparkannya langsung dari puncak pohon. Aku tidak tahu apakah ular itu sudah mati atau belum. Lagi pula, aku tidak tertarik padanya. Empedu ular dari binatang misterius tingkat 2 itu tidak banyak berguna bagiku, seorang praktisi spiritual di tahap awal alam roh, dan memakannya tidak akan memulihkan apapun. Sebaliknya, leci ungu lesat. Rasanya manis dan menyegarkan saat dikunyah, dan Anda akan merasakan kesegaran yang tak terlukiskan saat menelannya. Meskipun bukan buah rohani, buah ini tetaplah buah yang sangat baik, lezat. Dia melompat turun dari pohon dan terus bergerak maju. Aku ragu-ragu dalam hati. Dengan tingkat kultivasi tahap awal alam jiwa spiritualku saat ini, ditambah dengan teknik napas naga tingkat ke-8, teknik pertempuran tingkat ke-5, teknik kaki asap dan awan, dan efek bakat melahap, aku mungkin bisa dengan mudah menghabisi binatang misterius tingkat ke-5. Sedangkan untuk menghadapi binatang misterius tingkat ke-6, aku mungkin punya kesempatan untuk kabur dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi jika ada beberapa binatang misterius tingkat ke-6, aku hanya bisa kabur begitu bertemu mereka. Jadi pegunungan Lingyun tingkat ke-6 adalah pilihan terbaikku. Saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara pertempuran di depanku. Sebuah suara tua terdengar, bahkan terdengar familiar. Sial,
jalan sempit sekali untuk diseberangi musuh. Wang Yi, perhatikan pakaian tempurmu. Itu suara pemandu spiritual Katu. Saya memanjat dahan pohon kuno dan berjalan sedikit ke depan. Dari udara, saya melihat 5 siswa Akademi Wanling sedang bertarung melawan monster misterius tingkat 5 di tanah lapang di hutan. Kelima siswa tersebut adalah Xuan Yuanjin, Ella, Wang Yi, Li Sun, dan Lin Ke. Mentor di sebelah mereka adalah guru spiritual Katu. Ternyata saya bertemu dengan siswa-siswa terbaik angkatan pertama Akademi Kiki yang sedang berlatih. Binatang mistis tingkat kelima itu tak lain adalah seekor banteng jedi, dengan tubuh seberat 7 atau 8 ton, berlari kencang di atas tanah, menghentakkan kukunya, tubuhnya terbungkus dalam kekuatan spiritual tanah yang tebal, terus-menerus melarutkan serangan Li Sun, Xuan Yuanjin dan yang lainnya, dan setiap tusukan tanduknya sangat mengancam, menempatkan mereka dalam bahaya. Baiklah, mari kita menonton pertunjukan. Aku duduk di sebuah dahan, mengambil beberapa buah liar dari tanganku, dan mulai memakannya dengan suara renyah. Hati-hati, awas tipuannya. Aku akan menyerang dari sayap. Sebagai yang terkuat di tim, tentu saja Xuan Yuanjin mengemban tugas komando terpenting. Tepat saat banteng jedi menjatuhkan Li Sun, tubuhnya menyatu dengan cahaya pedang dan menghantam sisi banteng jedi dengan keras. Ledakan, kekuatan spiritual itu berubah menjadi gelombang benturan dan meledak. Pedang pembunuh itu merobek kulit banteng liar itu, meninggalkan luka sayatan hampir 1 meter. Darah panas menyembur keluar dan banteng liar itu terluka. Namun cederanya tidak terlalu serius, dan bahkan hanya membuat marah binatang misterius tingkat kelima. Mengaum, banteng jedi itu memutar tubuhnya, dan kekuatan spiritual yang panas menyembur keluar dari mulutnya, menyapu area hutan yang sempit. Xuan Yuanjin tersungkur oleh kekuatan dahsyat ini dan berada dalam kondisi yang sangat memalukan. Pembimbing spiritual Katu berdiri di ruang terbuka, tangannya di belakang punggung, dan berteriak, "Ella, serang." Ella sudah siap berangkat, tubuhnya meregang sekencang busur bulan purnama, dan ia menyerbu dengan deras disertai kilatan cahaya pedang. Pedangnya membelah leher banteng liar itu, meninggalkan genangan darah. Namun, ini masih belum cukup fatal. Salah satu karakteristik terbesar banteng jedi adalah vitalitasnya yang kuat. Kecuali jika tengkorak atau jantungnya dihancurkan secara langsung, akan sulit untuk menghabisinya. Buku rahasia binatang mistis mencatat bahwa seekor banteng jedi pernah dipotong anggota tubuhnya tetapi masih berlari ke depan, dan akhirnya menabrak dan menghabisi seorang praktisi spiritual yang telah mencapai kesempurnaan alam Tiancong. Adegan itu sungguh tragis. Saat ini, Xuan Yuanjin, Li Sun, Wang Yi, dan Lin Ke semuanya terluka ringan. Setelah serangan Ella berhasil, ia juga terbakar merah oleh kekuatan api banteng liar, dan baju sirahnya rusak parah. Guru, banteng jedi itu berkulit tebal dan berdaging keras. Tombak Gail kita sama sekali tidak bisa menembusnya dan tidak bisa melukai bagian vitalnya. Ayo kita hentikan latihannya, kalau tidak, seseorang akan terluka parah. Kita melakukan perjalanan ini bukan hanya untuk memburu banteng jedi. Hanya seorang kultivator alam jiwa spiritual yang bisa menghabisi binatang mistis tingkat 5 yang begitu sulit dengan satu serangan. Kita jauh lebih rendah dari mereka. Katu mengerutkan kening dan berkata, jangan pernah menyerah. Kalian murid Akademi Wanling, berdirilah dan buru banteng jedi ini. Ini ujian untukmu. Ya guru, Xuan Yuanjin menyerang lagi, bergabung dengan Ella. Sedangkan Wang Yi dan Lin Ke, mereka bertindak sebagai target untuk menipu dan menarik perhatian Maniu. Mengaum, dengan raungan, serangan udara banteng jedi menghantam Wang Yi hingga ia muntah darah. Arah jatuhnya ternyata ke pohon besar di bawah kakiku. Ledakan, Wang Yi terbanting ke akar pohon, dan baju tempurnya mulai hancur. Ia membuka matanya lebar-lebar, berteriak, cepat-cepat hentikan, aku tidak bisa bergerak. Namun, Xuan Yuanjin dan Ella tidak dapat menghentikannya. Banteng gila itu langsung menerjang ke arah mereka. Hati-hati, pembimbing spiritual Katu juga terbang mendekat, tetapi ia terlalu jauh dan jelas selangkah lebih lambat. Sudah waktunya bagi saya untuk bertindak. Banjir, dengan teriakan nyaring, kekuatan puncak seni napas naga tingkat 8 melonjak. Seekor naga suci melawan Kun. Seekor naga emas muncul di atas bahuku, berjuang untuk melepaskan diri, ekspresinya tampak nyata, tubuhnya sepenuhnya membeku. Sekeliling segera dipenuhi hawa dingin gletser laut utara. Jatuh dari langit, aku menyalurkan semua kekuatan angin kencang dari seni pertempuran ke kakiku, dan dipadukan dengan teknik kaki Yanyun yang sangat indah, aku jatuh dari langit, berdiri di atas kepala banteng jedi seolah-olah menahan beban 1000 pon. Ledakan, dengan suara dentuman keras, kekuatan penghancur seni perang dan penaklukan langsung menembus tengkorak banteng liar itu, menghancurkan otaknya hampir seketika. Kematian otak secara alami berarti kematian total. Banteng liar itu meraung, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, meluncur maju beberapa meter di atas rerumputan. Tanduknya yang tajam menekan tepat ke dada Wang Yi,
hampir membuatnya berhenti bernapas. Dan aku masih mempertahankan posisi berdiri di atas kepala banteng itu, dengan kekuatan spiritual yang hanya dimiliki oleh orang-orang kuat di alam jiwa roh yang mengalir deras di sekitarku. Keheningan menyelimuti seluruh tempat. Ella, Wang Yi dan Lin kesemuanya tercengang. Bahkan pemandu katuling yang berada jauh di belakang pun menatapku dengan terkejut. Xuan Yuanjin mengerutkan kening dan bergumam, kau benar-benar memasuki alam jiwa spiritual. Ini merupakan pukulan telak baginya. Xuan Yuanjin adalah orang nomor 1 di Akademi Qi. Ia telah mencapai kesempurnaan agung alam Tiancong dan dipandang rendah oleh ratusan murid di Akademi Qi. Namun, momen ini hancur. Ia melangkah ke alam Lingpo. Ini berarti orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di Akademi Qi sudah berada di alam Lingpo. Gelar orang nomor 1 di Akademi Qi telah jatuh ke tangan Xuan Yuanjin. Ini adalah kehormatan yang telah dinikmatinya selama setengah tahun. Wajah Katu semakin buruk rupa. Kecerobohannya membahayakan nyawa Wang Yi, tetapi akhirnya ia diselamatkan olehku, seorang murid yang ia anggap pencuri. Akhirnya, Wang Yi berdiri dengan kaget dan berkata, terima kasih Bu Yixuan. Aku menggelengkan kepala dan tersenyum sama-sama. Kita semua mahasiswa Wanling Colege, jadi kita harus membantu. Xuan Yuanjin ingin mengatakan sesuatu, namun ia urungkan niatnya. Katu berkata dengan tenang, Bu Yixuan, aku tidak menyangka kau ada di pegunungan Lingyun. Menurut peraturan akademi, tidak ada siswa lain yang diizinkan memasuki pegunungan Lingyun minggu ini. Saya tersenyum dan berkata, saya minta datang ke sini. Matanya berbinar kamu datang ke sini sendirian. Tidak, aku menggelengkan kepala dan tersenyum, sepupuku datang bersamaku, tapi dia baru saja pergi mencari air, dan aku agak tersesat, jadi aku bertemu denganmu di sini. Anda tidak boleh mempunyai niat untuk menyakiti orang lain, tetapi Anda harus waspada terhadap orang lain. Katu adalah pembimbing spiritual Akademi Wanling. Secara logika, dia tidak akan menyakitiku, tapi aku harus waspada karena aku tidak bisa menjamin apapun akan terjadi. Dan aku menggunakan sepupuku sebagai kartu truf, jadi jelas Katu tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, meskipun Katu seorang pembimbing spiritual dan terdaftar dalam daftar naga dan harimau, lalu kenapa di hadapan sepupuku Bu Xuanyin, 10 master dalam daftar naga tidaklah cukup, apalagi Katu yang berada di peringkat terbawah. Sambil mengerutkan kening, Katu berkata, kitalah yang pertama kali menemukan dan menyerang banteng jadi ini. Jadi, meskipun kau menghabisinya, prestasi banteng itu tetap akan dihitung pada muridku. Aku tersenyum tipis. Tuan Katuling, kau salah paham. Aku di sini bukan untuk mencuri pujian. Aku tidak mau tanduk, kulit, tulang, ginjal, jantung, babat, atau apapun dari banteng jadi ini. Aku hanya mau beberapa pon daging sapi untuk camilan tengah malam. Bukankah itu terlalu banyak? Katu mendengus dingin kalau kau mau potong daging, kau bisa potong sesukamu. Tak ada yang bisa menghentikanmu. Terima kasih, pembimbing spiritual. Aku tak banyak bicara, tapi daging jedibul terasa lembut dan padat, terlalu menggoda untuk seorang pencinta kuliner, dan aku tak bisa menahannya sama sekali. Aku memadatkan Moonblade dan mulai memotong daging dari kaki sapi. Aku memotong lebih dari 4 kilogram sebelum berhenti, merasa tak puas. Lalu aku menyentuh kulit sapi itu dan merasakannya sangat lembut dan hangat, seperti energi spiritual. Kulit sapi jadi savage adalah bahan yang sangat baik untuk musim dingin. Kehangatan di musim dingin adalah salah satu keunggulannya, jadi saya memotong sepotong besar kulit sapi dan memasukkannya ke dalam keranjang bambu. Saya akan tinggal di pegunungan Lingyun setidaknya selama 6 atau 7 hari, jadi akan menyenangkan memiliki sepotong kulit sapi berkualitas untuk digunakan sebagai alas tidur. Setelah melakukan semua ini, aku berbalik dan melihat raut wajah Katu yang penuh penghinaan. Sebagai seorang master di daftar naga dan harimau, jelas sekali dia meremehkan perilakuku. Tapi itu tak masalah. Aku tetap membenci pria tua yang keras kepala dan menyebalkan ini dari lubuk hatiku. Sambil membawa keranjang bambu, aku menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata dan langsung menuju ke pegunungan ke-6, yang merupakan tempat yang ingin kutuju. Menjelang siang, kami melintasi pegunungan dan memasuki tingkat ke-6 pegunungan Lingyun. Energi spiritual di sekitar kami semakin kuat. Dari kejauhan, puluhan kilometer hutan belantara menyatu menjadi satu, pemandangan yang rimbun dan hijau. Di balik rimbunnya hutan ini, tak terhitung berapa banyak krisis dan harta karun yang tersembunyi. Terdapat beberapa herba langka di tingkat ke-6 pegunungan tersebut. Ia tidak terburu-buru masuk ke dalam hutan, melainkan menemukan tempat terbuka di tengah hutan. Ia menjemur kulit sapinya di bawah sinar matahari, lalu menggunakan ranting dan dedaunan untuk membangun gubuk tempat beristirahat di siang hari. Tepat saat aku menyelesaikan semua ini, terdengar teriakan tajam di udara, dan samar-samar aku bisa melihat sosok seekor elang. Elang? Hanya orang kaya atau pemburu yang bisa menjinakkan burung pemangsa jenis ini. Segera setelah itu,
3 kekuatan dahsyat datang menyerang saya, dan saya tidak bisa bereaksi sama sekali. Saya harus melarikan diri sesegera mungkin, kalau tidak saya akan terbunuh. Ia melompat dan berjalan dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap mata sosoknya menghilang di balik semak-semak. Ia menahan napas dan mengamati dari kejauhan. Panggilan, puncak pohon bergoyang sedikit, dan 3 sosok mendarat di depan perkemahanku. Mereka adalah 3 orang yang mengenakan zirah lembut, dengan aura pembunuh di wajah mereka dan lambang elang merah di dada mereka. Aku pernah melihat lambang elang ini sebelumnya. Simbol ini juga terdapat di beberapa bangunan di kota Lingyun. Mereka berasal dari kelompok tentara bayaran elang darah, salah satu dari 3 kelompok tentara bayaran utama. Terlebih lagi, aura ketiga orang ini terlalu kuat, jauh lebih unggul dariku. Yang terkuat bahkan memiliki kekuatan tingkat menengah alam Yujing, yang jauh lebih tinggi dariku. Yang terkuat dari ketiganya menendang panci besiku dan berkata, sepertinya ada yang berkemah di sini. Mereka bahkan tidak repot-repot membawa senjata. Mungkinkah mereka takut dengan kehadiran kita? Ya, tentara bayaran lainnya terkekeh dan berkata, saudaraku, jika ketiga pembunuh dari kelompok tentara bayaran elang darah kita keluar bersama-sama, seluruh pegunungan Lingyun akan terguncang, belum lagi para praktisi spiritual dan pemburu gelap yang tidak penting itu. Kakak mengangguk, wajahnya serius, lalu berkata, apakah informasinya benar apakah orang tua itu sudah memasuki pegunungan ini dan apakah dia benar-benar punya ginseng darah berusia 3.000 tahun? Benar sekali. Masao R melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kalau tidak, Kapten tidak akan mengirim kita ke sini secepat ini. Masao R bilang, orang tua itu paling-paling berada di tahap tengah alam kendali manusia. Kita bertiga saja sudah lebih dari cukup untuk menghabisinya. Lagi pula, kakak tertua sudah berada di tahap tengah alam kendali manusia. Dengan kita berdua, hehe. Senangnya kalau kita bisa menemukannya. Kalau tidak, kalau perjalanan ini sia-sia, kita pasti akan dimarahi pemimpin. Jangan khawatir, elangku pasti akan menemukannya dan memastikan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ayo pergi, tidak ada siapa-siapa di sini. 3 sosok bergegas pergi, dan aku menunggu lama sebelum akhirnya keluar dari semak-semak. Awalnya aku hanya ingin menyelinap ke pegunungan ke-6, tetapi akhirnya aku bertemu dengan 3 penguasa alam kendali. Pegunungan Lingyun memang penuh dengan naga dan harimau yang bersembunyi, dan ada berbagai macam orang di sana. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati dalam perjalanan ini. 2 hari kemudian, di tingkat ke-6 pegunungan Lingyun. Selama 2 hari berturut-turut, tak seorang pun menggangguku, padahal aku sudah menjelajahi area dalam radius 32 km. Matahari pagi turun bagai hujan di lahan terbuka di tengah hutan, mengeringkan hasil panenku. Sebutir ginseng darah berusia 220 tahun, sebatang kulit beruang awan utuh, dan 2 Ganoderma lucidum neraka. Ini adalah panen yang kami dapatkan dalam 2 hari. Selain itu, ada beberapa herba yang kurang langka yang belum tersentuh sama sekali. Rasanya cukup menyenangkan menemukan herba-herba ini di pegunungan ke-6. Kulit beruang awan yang telah dikeringkan di bawah sinar matahari, digulung menjadi bola dan dimasukkan ke dalam keranjang bambu. Saya harus pindah ke tempat lain hari ini, kalau tidak, saya khawatir tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya sudah mencari di seluruh tanah dalam radius puluhan kilometer. Kalaupun ada tanaman herbal baru, mereka harus menunggu berhari-hari untuk tumbuh lagi. Terlalu banyak barang di dalam keranjang bambu, dan berderit karena bebannya. Saya bahkan menduga keranjang itu akan pecah kapan saja. Jika pecah, saya hanya bisa membuat yang baru dengan tangan saya sendiri. Untungnya, saya memiliki keterampilan seperti itu. Memiliki banyak keterampilan selalu baik. Saya bisa memetik bintang dari atas dan menenun keranjang dari bawah. Inilah kualitas luar biasa seorang praktisi spiritual zaman baru. Di pagi hari, hutan sunyi, tetapi ada rasa krisis di tengah keheningan itu. Inilah saatnya para binatang buas bangun dan bersiap mencari makan. Kelinci-kelinci liar terlihat berkeliaran sambil minum air di tepi sungai. Hewan-hewan kecil ini adalah makanan utama bagi para binatang misterius di pegunungan Lingyun. Tanpa kelinci-kelinci ini, para binatang misterius itu pasti akan saling menyerang, dan pada saat itu pegunungan Lingyun tidak akan lagi menjadi gunung yang menyimpan harta karun. Setelah berjalan lebih dari 20 mil, ia tiba-tiba menjadi waspada. Ia merasakan bahaya dalam indera spiritualnya, dan dedaunan rumput di hutan di depannya bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang datang ke arahnya. Sikat, sosok itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap mata, ia tergeletak di antara tumpukan batu dan semak-semak. Di sampingnya terdapat hutan bambu kecil setinggi setengah manusia, dan ular-ular berbisa berenang dan menyelinap di celah-celah batu. Dari hutan lebat, sesosok emas perlahan muncul, memancarkan aura seorang raja. Ia adalah seekor harimau, raja harimau dengan tanduk naga di dahinya. Jantungku berdebar kencang. Sungguh hasil tangkapan yang luar biasa pagi ini. Seekor binatang buas tingkat 5, harimau naga yang legendaris.
Nama harimau naga dikenal luas, karena dagingnya lebih berharga daripada emas. Ia adalah bahan bergizi yang sempurna untuk darah dan ki, bahkan semahal ikan mas roh naga, dan bahkan lebih kuat. Saat itu, Bu Suanyin menghabiskan 150.000 koin roh naga untuk membelikanku 3 pon daging naga dan harimau. Ini menunjukkan betapa langkanya jenis naga dan harimau ini. Ia telah melampaui kategori binatang misterius. Lagi pula, kau bisa bertemu binatang misterius ketika memasuki pegunungan Lingyun, sementara naga dan harimau adalah binatang eksotis. Kau tidak bisa bertemu mereka begitu saja. Itu tergantung pada keberuntungan, dan jelas, kesempatanku telah tiba. Mengaum. Di tengah auman tumpul itu, telinga harimau naga berdiri tegak, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya pun berdiri. Sepasang mata abu-abu kecoklatannya menatap tajam ke arah semak-semak. Sial, ia merasakan kehadiranku. Bahkan jika aku menekan energi spiritualku, aku tak bisa menyembunyikan aroma manusia itu. Jelas, indera penciuman harimau naga itu luar biasa. Ia bisa mencium napas manusia dari jarak bermil-mil, apalagi puluhan meter. Pertarungan harus dilakukan, bahkan jika itu adalah binatang misterius tingkat kelima, ia harus dibunuh. Dengan bunyi krek, keranjang bambu itu jatuh ke tanah. Setelah menurunkan bebannya, ia mengangkat tangannya dan membentuk bilah bulan. Momentumnya meningkat pesat. Dalam sekejap mata, energi seni napas naga tingkat 8 melayang di permukaan tubuhnya. Kemudian, kekuatan angin seni pertempuran yang dahsyat menyerbu pedang panjang itu, dan kekuatan kesempurnaan pun tercapai angin dan awan bergulung-gulung. Dalam 2 hari terakhir, ia belum mampu menembus seni pertempuran tingkat kelima. Sepertinya naga dan harimau ini adalah kesempatanku. Siapa sangka Long Hu akan begitu tenang menghadapi musuh sekuat saya. Tidak seperti harimau lain yang akan mati hanya dengan sekali menerkam, ia mengedipkan mata dan tampak mendekati saya dengan sangat sabar. Kami berdua saling berhadapan di hutan belantara hingga setengah menit kemudian, ketika api muncul di kaki depan Long Hu. Ia siap menyerang. Saat ia menerjang maju, cakarnya yang tajam tiba-tiba menyapu udara, menghasilkan gelombang udara panas. Banjir, napas yang membakar hampir membuatku mustahil untuk membuka mata. Pedang bulan di tanganku secara alami menggunakan kekuatan angin kencang untuk menahan serangan tajam naga dan harimau. Ia menguji kekuatanku, dan begitu memastikan bahwa aku tidak cukup kuat, ia akan melancarkan serangan cepat. Saat ini, bahkan makhluk-makhluk misterius pun begitu cerdas. Tak heran jika jumlah orang yang meninggal di pegunungan Lingyun meningkat drastis. Kantor pengelola pegunungan Lingyun mencatat jumlah orang yang masuk dan keluar setiap harinya, yang bervariasi puluhan atau bahkan hampir 100. Ini juga berarti bahwa setiap hari, sejumlah besar praktisi spiritual up di pegunungan yang luas ini selamanya. Sambil menggeram pelan, Long Hu mengayunkan cakarnya lagi untuk menguji. Kali ini ia menyerang dengan kedua cakarnya, meninggalkan bekas salib berwarna merah darah tertiup angin. Aku dengan mudah mengatasinya dengan pedang dan tendangan. Kekuatan serangan Yian Kaisan tidak kalah dengan Long Hu, dan aku menendang cakarnya jauh ke belakang. Mengaum, ia menjadi semakin ganas. Lagi pula, ia adalah binatang misterius. Meskipun relatif cerdas, ia juga sabar. Begitu aku melampaui kesabarannya, ia akan menyerang seperti binatang sungguhan. Benar saja, cakar belakang Long Hu terus menggaruk lumpur, matanya memerah, dan kekuatan misterius di sekujur tubuhnya meningkat pesat. Ia telah kehilangan kesabaran dan siap bertarung sampai mati denganku. Panggilan, ia melompat maju dengan momentum dan kekuatan yang luar biasa. Aku tak mampu menahan serangan ini, kalau tidak, aku akan dicengkeram cakar naga dan harimau di pundakku dan digigit sampai mati di tanah, persis seperti para praktisi spiritual yang mati di mulut naga dan harimau yang berlumuran darah. Saya bukan mereka, saya punya gerakan kaki asap dan awan yang menakjubkan. Kakinya meluncur pelan dan dengan cerdik menghindari serangan naga dan harimau itu, tetapi serangannya semulus air mengalir. Ketika luput dari serangan itu, tubuhnya mulai berputar, dan ekornya yang seperti cambuk besi menyapu, membawa api yang kuat. Ledakan, serangan itu datang terlalu cepat dan aku tak bisa menghindarinya sama sekali. Aku terkena di lengan dan merasakan sensasi terbakar di lengan kiriku. Tubuhku bahkan terdorong ke samping sejauh hampir 3 meter. Jika bukan karena kestabilan tiang naga melingkar, aku pasti sudah jatuh. Yang membuatku diam-diam senang adalah ekor cambuk Long Hu memiliki kekuatan setidaknya 1000 jin, tetapi aku hanya merasakan sakit dan tidak terluka. Ini membuktikan bahwa rumput roh api memang ramuan kelas 1. Setelah ditempa oleh rumput roh api, kekuatan fisikku jauh melampaui sebelumnya. Kalau tidak, jika aku harus menahan pukulan ini, seluruh lenganku pasti sudah lumpuh. Tiba-tiba terdengar suara angin kencang, dan serangan ketiga dari naga dan harimau pun terjadi, dan mulutnya yang berdarah menelan kepalaku di udara. Bau darah tercium kuat. Orang ini pasti belum lama makan. Saking rakusnya, dia seperti ingin menggigit kepalaku. Namun, setelah memasuki alam roh, kecepatan dan reaksiku meningkat pesat.
Di mataku, kecepatan Long Hu tidak secepat itu. Titik gravitasi tubuhku tiba-tiba turun, dan tubuhku bergerak turun setengah meter. Aku memegang rumput di tanah dengan tangan kiriku, mengangkat tubuhku ke samping, dan menghantamkan kakiku dengan keras ke sisi kaki depan Long Hu. Teknik kaki asap dan awan, bunga teratai bermekaran. Engah, Long Hu melolong setelah ditendang, dan kakiku terasa mati rasa. Sial, rasanya seperti sedang menendang gunung. Bulu Long Hu benar-benar keras. Mengaum, ia membuka mulutnya dan menyemburkan cairan panas ke arahku di bawah, dengan api yang membumbung tinggi, bagai kobaran api naga dan harimau. Aku buru-buru menepuk tanah dengan telapak tanganku dan berguling menjauh. Bersamaan dengan itu, bakat di tubuhku teraktivasi. Api yang tak bisa kuhindari langsung ditelan oleh bakat pelahap, yang juga memulihkan sebagian kerusakan yang kuderita. Zizizi, bagian dada Moonblade Armor terbakar merah, dan jantungku hampir berhenti berdetak karena takut. Bagaimana kalau aku terkena apinya langsung? Dengan suara wus, Long Hu belum selesai menyemburkan api kali ini. Pilar api mengembun dari mulutnya dan melesat ke arahku. Ia mengangkat kepalanya dan siap bertarung sampai mati. Namun, makhluk ini melupakan satu hal penting. Kecepatan geraknya saat menyemburkan api jauh lebih lambat dari biasanya. Bagaimana mungkin ia bisa membakarku? Dia berputar, tubuhnya melayang di udara, dan melancarkan tendangan ke bawah yang kuat yang mengenai punggung Long Hu. Dengan bunyi kerak, tulang belakangnya seakan sedikit patah akibat tendanganku. Pedang bulan itu terangkat, dan ujung tajamnya keluar dari pedang itu, menusuk bagai embusan angin. Engah, pukulan dahsyat itu benar-benar menembus leher harimau naga dan langsung menusuknya. Sesaat, darah menyembur keluar, napas kehidupan menghilang dengan cepat, dan ia jatuh ke tanah dan mati. Aku duduk di punggungnya, dan kekuatan spiritual serta darah di tubuhku cukup kacau. Meskipun pertempuran ini singkat, pertempuran itu sangat sengit. Terlalu sulit untuk melawan harimau naga sendirian. Meskipun aku sudah memasuki alam jiwa spiritual, rasanya agak sulit. Saat itulah saya dipenuhi rasa gembira. Ia menendang tubuh naga dan harimau itu, membelah perutnya dengan mulus menggunakan pedang bulan, dan mengeluarkan jantungnya yang panas. Daging naga dan harimau merupakan tonik yang sangat baik, sehingga jantungnya secara alami merupakan material spiritual yang lebih langka. Darah harimau yang kuat tidak hanya dapat menyehatkan darah, tetapi juga meningkatkan efek latihan spiritual praktisi. Ini adalah hal yang wajar. Aku membelah jantung harimau itu, dan darah harimau yang panas dan kuat mengalir deras ke tenggorokanku. Lalu aku menelan jantung harimau yang sulit ditelan itu dalam 3 atau 5 suap. Tiba-tiba, arus hangat menjalar dari perutku, berubah menjadi gelombang panas dahsyat yang mengamuk di sekujur tubuhku. Aku tak mau melewatkan kesempatan ini, jadi aku langsung berlatih. Setelah berlatih 7 atau 8 kali, lubang spiritualnya bergerak, dan teknik bertarungnya akan segera muncul kembali. Seluruh kekuatan spiritual dalam tubuhku terkuras habis dan berubah menjadi gumpalan asap. Dalam sekejap mata, asap itu berubah menjadi badai yang tak terhancurkan, yang langsung menerjangku. Aku bahkan bisa merasakan kekuatan untuk membakar langit dan menghancurkan bumi ada di tanganku, dan aku tak kuasa menahan diri untuk melepaskannya. Pergi. Tiba-tiba dia menghantamkan telapak tangannya ke arah hutan belantara yang jauh. Ledakan. Badai merah menyala menyapu, langsung merobohkan semua pohon dalam radius hampir 10 meter, bahkan membentuk jurang sedalam setengah meter di tanah. Betapa dahsyatnya kekuatan angin kencang itu. Inilah pasir terbang dan batu bergulir yang legendaris, sebuah wilayah yang belum dipahami keluarga Bu selama beberapa generasi, tetapi saya telah menyaksikan kekuatan tiraninya. Pantas saja ayah saya memberitahu saya ketika saya masih sangat muda bahwa sebenarnya keluarga Bu kami juga merupakan kekuatan dominan ribuan tahun yang lalu. Jika keluarga Bu menghentakkan kaki, benua Longling akan berguncang. Sekarang tampaknya ini bukan pernyataan kosong. Kemudian muncullah rasa lemah. Harga yang harus dibayar untuk menembus level kelima seni pertempuran adalah darah dan energinya hampir sepenuhnya terbakar oleh kekuatan spiritual. Ia buru-buru mencari keranjang bambu dan mulai memasak sup di tempat. Ia memasukkan seekor ikan mas naga dan 2 pon daging naga dan harimau. Akhir-akhir ini, nafsu makannya menurun dan ia hanya bisa makan 3 pon daging sekali makan. Dulu, 10 pon daging sekali makan bukanlah masalah. Sungguh menyedihkan memikirkannya. Gul. Tak lama kemudian, aroma harum tercium di hidungku. Dagingnya hampir matang, jadi aku segera menaruhnya di mangkuk dan mulai menyantapnya. Bukan karena aku rakus, tetapi sangat penting untuk mengisi kembali darah dan memperbaiki luka di tubuhku sesegera mungkin. Masa ini adalah masa lemahku, dan akan sangat merugikan entah aku bertemu praktisi spiritual atau makhluk misterius. Aku harus pulih ke kondisi prima sesegera mungkin demi keselamatan. Setelah menelan 2 mangkuk daging, tubuhnya menjadi panas, dan darah serta energi yang hilang berangsur-angsur kembali. Bahkan lengannya menjadi sangat kuat.
Dapat dikatakan bahwa daging naga dan harimau memang merupakan tonik yang sangat baik. Dalam hal daging binatang misterius, hampir tidak ada daging yang lebih efektif daripada daging naga dan harimau. Setelah makan dan minum secukupnya dan mendapatkan kembali kekuatan yang cukup, mereka mulai menangani tubuh naga dan harimau. Ketika saya membelah tengkoraknya, saya terkejut menemukan suandan di dalamnya. Suandan kelas 5 milik naga dan harimau, lumayan. Simpan, lanjutkan, mulai mengulitinya. Naga dan harimau itu semuanya berharga. Kulit naga dan harimau utuh bisa dijual seharga 200.000, dan sepasang tanduk naga dan harimau utuh bisa mencapai 100.000. Tapi yang paling berharga adalah daging naga dan harimaunya. Harimau gemuk ini pasti makan tanpa kendali. Beratnya mungkin sekitar 7 atau 800 kg. Dan saya sengaja memotong dagingnya, dan yang mengejutkan, saya mendapatkan setumpuk penuh daging naga dan harimau, dengan berat lebih dari 400 kg. Sesaat, aku diliputi kekhawatiran. Haruskah aku membawa semua daging naga dan harimau ini? Sayang sekali kalau dibuang, tapi repot juga kalau dibawa. Meskipun membawa 400 kg hanya beban ringan dengan kekuatanku saat ini dan bukan beban berat, aku di sini untuk berlatih. Bukankah membawa 3 kali berat badanku terlalu berat? Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk menghafalnya dan tidak menyia-nyiakannya. Ia membuka ikatan kulit beruang awan, dan kulit beruang awan yang kering itu bagaikan karung besar. Dalam sekejap mata, ia memasukkan 400 kg daging naga dan harimau ke dalamnya. Kemudian ia mengikat lubangnya dan membawanya di pundaknya. Ia meninggalkan tempat itu seolah-olah sedang memikul gunung, dan terus bergerak maju, mencari lebih banyak ramuan obat seperti ginseng darah yang bisa disimpan, untuk mempersiapkan latihannya setelah kembali ke Akademi Wanling. Sayangnya, pegunungan ke-6 tampaknya telah dijarah habis-habisan. Tidak ada ramuan obat berharga yang ditemukan hingga hari gelap. Setelah memasak sepanci daging dan memakannya, ia mau tidak mau berubah pikiran. Sekarang aku memiliki kekuatan puncak tingkat ke-5 seni pertempuran, ditambah kekuatan puncak tingkat ke-8 seni napas naga. Sebenarnya, memasuki pegunungan tingkat ke-5 seharusnya tidak menjadi masalah. Yang bisa kulakukan hanyalah lari menyelamatkan diri jika bertemu makhluk misterius yang lebih kuat dariku. Namun, bahan obat di pegunungan tingkat ke-5 jauh berbeda dengan yang ada di tingkat ke-6. Lagi pula, pepatah pegunungan Lingyun memiliki 10 tingkat, dan setiap tingkat adalah dunia yang berbeda tidaklah salah. Banyak bahan obat yang tidak tersedia di tingkat ke-6, tetapi tersedia di tingkat ke-5. Meskipun saya juga merasa bahwa Ibel Batiniahlah yang sedang bekerja, tetapi sebagai manusia, kita harus bertindak sesuai keinginan kita sendiri. Lebih baik mengambil risiko daripada menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Saya telah bertekad untuk memasuki pegunungan ke-5 besok pagi. Malam harinya, tempat menggantung itu sangat sepi. Aku bahkan menggantung daging naga dan harimau di udara agar tidak menarik perhatian serigala dan menimbulkan masalah. Tidak terjadi apa-apa sepanjang malam. Keesokan paginya, setelah makan dan minum sepuasnya, mereka berangkat lagi, sambil membawa bungkusan besar berisi daging naga dan harimau di punggung, langsung menuju inti pegunungan Lingyun. Setelah melintasi gunung di depan mereka, hamparan hutan belantara yang luas mulai terlihat. Pemandangan puncak-puncak yang saling tumpang tindih, pepohonan tua, dan awan putih yang menggantung hampir membuat orang merasa bahwa pemandangan di depan mata mereka bagaikan negeri dongeng. Tentu saja, semua praktisi spiritual tahu bahwa ini bukan negeri dongeng. Orang yang tidak cukup kuat akan hancur dalam hitungan menit setelah memasukinya. Berdiri di puncak gunung, aku merasakan sesak di dadaku yang harus kulepaskan. Aku juga ingin melampiaskan tekanan yang menumpuk di hatiku, tetapi aku menahannya. Bukankah berteriak di puncak gunung sama saja dengan mencari kematian? Hampir semua orang yang tidak rendah hati di pegunungan Lingyun meninggal, dan aku tidak ingin menjadi yang berikutnya. Tapi aku merindukan Su Yan, Tante Yao, dan yang lainnya. Seandainya mereka ada di sini, aku mungkin tidak akan begitu kesepian. Jalan untuk menjadi orang kuat ditakdirkan untuk sepi. Seorang prajurit tingkat dewa bela diri pernah mengatakan ini, tapi kalau dipikir-pikir, itu omong kosong belaka. Dia pasti mengatakan ini karena dia tidak cukup tampan, tapi aku menolak mempercayainya. Aku akan berjalan di jalan yang dikelilingi burung-burung berkicau dan wanita-wanita cantik, menuju takhta yang terkuat. Ketika aku mendongak, kulihat 2 ekor monkey betina sedang bermain satu sama lain di atas pohon, sambil meringis padaku. Jelek, jelek sekali sampai sakit mata. Aku segera mengenakan paket di punggungku dan melompat dari puncak gunung. Seiring bertambahnya kekuatanku, aku masih bisa berjalan di gunung dengan beban 400 kg seolah-olah di tanah datar. Ini juga berkat gerakan kaki Yanyun yang luar biasa. Setelah berlatih gerakan kaki Yanyun, tubuhku menjadi jauh lebih ringan dan kecepatanku meningkat pesat. Sepupuku sangat bijaksana karena membiarkanku memuja Shen Buyun sebagai guruku. Akibatnya, mereka tidak berjalan jauh ketika mendengar suara perkelahian lagi di depan mereka.
Setelah melewati hutan dan berbaring di semak-semak untuk mengamati dari kejauhan, ia terkejut mendapati dirinya bertemu kembali dengan seorang kenalan. Katu dan kelima muridnya telah memasuki pegunungan kelima, dan mereka sedang mengepung seekor serigala raksasa yang tingginya hampir 3 meter. Serigala itu diselimuti cahaya keemasan, bulunya berdiri tegak, dan bertarung sengit dengan Xuan Yuanjin, Wang Yi, dan yang lainnya. Serigala emas awan api, binatang misterius tingkat ke-6. Berdasarkan tingkat kekuatan dari binatang misterius itu, binatang misterius tingkat 6 dewasa setara dengan kekuatan puncak alam kendali manusia, jadi kekuatan serigala emas awan api ini bahkan melampaui Xuan Yuanjin dan yang lainnya sebanyak 2 alam besar. Aku punya cukup alasan untuk percaya bahwa aku tidak akan bertahan lebih dari 1 menit di bawah serangan serigala emas awan api, tetapi Xuan Yuanjin dan yang lainnya di depanku masih hidup. Setelah mengamati dengan saksama, saya mengerti. Ternyata setiap kali serigala emas Huoyun melancarkan serangan mematikan, ia selalu dihentikan oleh Katu. Dengan kata lain, serigala emas Huoyun hanya bisa dikalahkan dan tidak punya kesempatan untuk melukai Xuan Yuanjin dan murid-murid lainnya. Lagi pula kekuatan Katu berada di tahap akhir alam kendali bumi, yang 1 tingkat lebih tinggi dari serigala emas Huoyun. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Ketika bertemu Katu, ia hanya bisa disalahgunakan. Aku tak kuasa menahan tawa. Sepertinya Katu sudah mengerahkan segenap kemampuannya dan menggunakan metode ini untuk meningkatkan kekuatan Xuan Yuanjin, Ella, dan yang lainnya, tanpa menghiraukan wajah mentornya. Pada saat ini, teriakan tajam seekor elang terdengar di langit. Itu mereka. Tiba-tiba aku berbalik dan bersembunyi di semak-semak, menahan napas sambil melihat keluar. Sudah terlambat untuk memperingatkan Katu dan yang lainnya. Ketiga pembunuh itu datang dengan sangat cepat dan melompat turun dari puncak pohon di hutan yang jauh, hampir seketika. Yang terkuat di antara mereka melompat turun dan pedang panjang di tangannya langsung memotong daging serigala yang sudah terluka. Seketika, serigala emas awan api terbunuh seketika, dan darah menyembur keluar. Xuan Yuanjin, gali jantung serigala itu, berikan masing-masing dari kalian seteguk darah serigala, dan bersiaplah untuk berlatih. Katu melangkah maju perlahan, matanya acuh tak acuh, dan bertanya, siapa kamu? Oh, jadi itu pemandu spiritual dari Akademi Wanling. Maafkan saya, si pembunuh tersenyum, kumisnya melengkung. Kami adalah 3 tetua dari kelompok tentara bayaran elang darah. Saya Yu Qilong, dan ini adalah saudara kedua dan ketiga saya, Yu Qihu dan Yu Qibao. Kami kebetulan lewat dan melihat betapa kerasnya kalian, para siswa Akademi Wanling, berjuang keras untuk menghabisi binatang buas tingkat 6, jadi kami menawarkan bantuan. Kelompok tentara bayaran elang darah. Katu mencibir, tidak sopan. 3 tetua kelompok tentara bayaran elang darah, salah satu dari 3 kelompok tentara bayaran utama di kota Lingyun, telah tiba. Turunkan serigala emas awan api dan pergi. Bagaimana kalau kita tidak pergi, apa yang bisa kau lakukan? Yu Qibao tersenyum sinis. Katu tak kuasa menahan tawa. Tiba-tiba ia melangkah maju, momentumnya melonjak. Api menyembur dari kakinya. Ia menggeram, kalau begitu aku tak punya pilihan selain mengirim kalian, orang-orang tak tahu terima kasih ini, untuk menemui Raja Neraka. 3 tentara bayaran utama hanya berada di alam kendali manusia, dan bos terkuat hanya berada di alam kendali manusia tingkat menengah. Mereka masih bisa memamerkan kekuatan mereka di depan praktisi spiritual dan pemburu biasa, tetapi begitu mereka bertemu orang kuat seperti Katu yang berada di alam kendali bumi tingkat akhir, perbedaan alam mereka akan sangat besar sehingga mustahil bagi mereka untuk melakukan apapun. Yu Qilong mengerutkan kening, tahu ia bukan tandingannya, jadi ia terkekeh. Sudah lama ku dengar Tuan Katu, yang berada di peringkat naga dan harimau, pemarah. Sekarang kulihat itu benar. Dia berapi-api dan membenci kejahatan. Aku mengaguminya. Tapi sejujurnya, Tuan, meskipun kami bertiga bersaudara adalah tentara bayaran, kami tidak melakukan apapun yang merugikan. Sudah takdir kami bertemu di sini hari ini. Kami akan pergi sekarang. Kapten akan segera tiba. Katu tertegun. Maksudmu Zheng Yang, pemimpin kelompok tentara bayaran elang darah, juga ada di sini? Ya, Yu Qilong tersenyum tipis. Kami sedang menjalankan misi rahasia, jadi kami tidak akan mengganggu orang tua itu saat melatih murid-muridnya. Zheng Yang, pemimpin kelompok tentara bayaran elang darah, konon memiliki kekuatan tingkat menengah alam kendali bumi. Jika dia datang dan bersama mereka bertiga melawan Katu di alam kendali bumi, sekuat apapun Katu, dia mungkin takkan mampu mengalahkannya, kan? Namun, saat itu, saya melihat Yu Qilong membuka tutup botol giok dengan tangan di belakang punggungnya. Gumpalan asap ungu samar yang tak terlihat keluar dari botol dan menghilang ke udara dalam sekejap mata. Itu racun. Gawat, Katu, si tua bodoh ini, telah jatuh ke dalam perangkap. Tahan nafasmu, lagi pula aku tidak akan diracuni. Aku baru saja akan berdiri untuk memperingatkan yang lain ketika aku merasakan sesuatu datang dari belakangku. Aku berbalik dan hampir mati ketakutan.
Aku tidak tahu kapan beberapa serigala emas awan api berdiri di belakangku, menatapku dengan ganas. Sial, sudah berakhir. Aku menghitung dengan cermat dan totalnya ada 7 binatang misterius tingkat 6. Hampir semuanya memiliki kemampuan untuk menghabisiku dalam hitungan detik. Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Di belakangnya, suara tawar Yang Yuchilong terdengar katuk ke orang tua, hari ini adalah hari kematianmu. Dia melompat dan menamparnya dengan telapak tangan yang keras. Katu jatuh ke rerumputan seperti layang-layang yang talinya putus, wajahnya pucat pasi. Kalian sekelompok binatang yang licik dan hina. Yuchilong mengangkat botol giok di tangannya dan berkata sambil tersenyum, sebotol asap ungu Morning Dew harganya 200.000 koin roh naga. Tidak akan sia-sia jika menghabiskannya untuk ahli peringkat naga sepertimu, hahaha. Aku tidak bisa mengurus Katu dan yang lainnya dalam waktu dekat. Lagi pula, nyawaku sendiri dalam bahaya. Hujan deras sekali sementara atapnya bocor, kapal terlambat dan menghadapi angin sakal, sungguh sial. 80.